Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan waktu pelaksanaan pemilu nasional dan daerah memicu gelombang kegelisahan di kalangan politisi. Sejumlah tokoh menilai langkah ini tidak hanya menimbulkan kebingungan di masyarakat, tetapi juga bisa menjadi presiden buruk bagi demokrasi. Di sisi lain, beberapa pembesar partai memperingatkan potensi kekosongan jabatan daerah, serta beban tambahan yang harus ditanggung partai dalam 2 kali penyelenggaraan pemilu. Tak hanya soal logistik dan anggaran, dampak dari putusan ini juga menyentuh aspek strategis dan regenerasi partai politik. Dalam Detik Sore Minggu lalu, ahli hukum pemilu UI, Titi Anggraini, menilai keputusan ini lahir dari evaluasi pemilu serentak 2024 yang dinilai terlalu padat dan melelahkan. Namun, di tengah alasan rasional tersebut, kritik terus berdatangan. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut banyaknya protes menjadi indikator jika peserta pemilu merasa dirugikan dengan aturan baru ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Temukan jawabannya dalam editorial review. Beralih ke Jawa Timur, Detik Sore akan mengulas lebih dalam soal peristiwa ledakan yang terjadi di Pasuruan. Hingga saat ini, polisi tengah melakukan penyelidikan terkait hal ini. Bagaimana hasilnya? Ikuti laporan jurnalis Detik Jatim selengkapnya hanya di Indonesia Detik ini. Jelang petang nanti, Detik Sore akan kehadiran band Niji. Sebagai salah satu band papan atas Indonesia, Niji selalu berupaya untuk menunjukkan relevansinya dengan perkembangan selera musik anak muda. Apa saja gebrakannya? Apa saja yang baru dari Niji? Temui mereka dalam Sunset Talk sore nanti. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Ini bikin doang nggak ya? Ini nggak ada lagu. You go, And would you even turn to say I love you guys. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Menyapa Hari ini Detikers yang hari ini kayaknya senyumnya cukup sumringah juga. sangat lebar mestinya ya, khususnya Detikers yang generasi milenial. Mom, it's not a face. It's not a face, Mom. We still love it until today. Exactly. Coba Eiza cerita dulu ketika bangun tidur menemukan kabar ini. Gimana? Jadi awalnya adalah nggak bangun tidur juga karena aku menahan untuk nggak buka sosmed Sampai jam 3 dini hari. sampai turun kasur. Jadi Oke. haram sekarang kayak bangun tidur langsung buka sosmed Oh tuh nggak gitu, boleh. that's Jadi, good. ya kan, kita ubah tapi main game sih. Gak apa-apa tetap. Nah abis itu aku taunya itu adalah pada saat lagi treadmill tadi pagi. Jam setengah 11. Karena Detikers, karena Eiza tuh nge-reply story gue langsung kayak mengeluarkan kata-kata umpatan. Gue kayak tenang dulu, tenang. Gue tahu jam ini berapa pasti tuh? akan. Gue lupa 10 deh, kan? jam 10-an Iya, ya. Karena gue sarapan dulu sebelum Oh olahraga, itu gue sebelum, nggak bisa. berarti itu sebelum treadmill. Iya, lagi treadmill banget. Oke. Jadi Indi dulu tuh yang nge-DM dari Vokatif atau segala macam. Mhm. Oh ya, nah abis gitu, ya jadi Kenapa jadi ASMR? terus dia ngirim dari media dulu, kayak MCR confirm will be performing in Jakarta. Baru aku lihat story kamu Kak, baru aku reply, oh di festival ini gitu. Walaupun ini sebenarnya udah ditebak-tebak ya kayak Iya. ini mah pasti akan nih kayaknya, soalnya waktu konser Linkin Park pun di Indonesia kan ada momen dimana kita diputerin lagu-lagu tuh, muncullah momen diputerin lagu MCR I Don't Love You, kayak wah opening act-nya MCR kah gitu kita. Iya. Terus Emang dikasih teaser-teaser itu gitu. teaser Iya. biasanya dari promotor ini juga gitu untuk bisa apa? Cek sound, iya. Check sound. Oh iya benar, pas lagi check sound benar. Gitu. Kayak kita Beres Kak batuknya. I'm baru very mulai excited. konser udah Iya. batuk dan kehilangan suara nih, kita gimana dong? Silahkan jemaah dibagi untuk mana yang mau nonton di Jakarta festival, walaupun janji dari promotornya adalah bukan festival list tapi konser list. Ya kan, walaupun kayak nggak mungkin sih. Festival list is like 45 minutes, konser list tuh 2 jam. Kalau berani emang beneran full concert list, which is 2 jam atau 1,5 jam, menurut gua kayak
keren Rafael. Tapi ada juga yang jamaah yang mungkin milih di Bangkok, di Singapore, di Apalagi dengan harga tiket yang Malaysia, lebih murah di ya. KL. Kayaknya nggak nyampe 2 jam sih. Nah, Kalau memang harga tiketnya yang biasa kayak Amazon tapi biasa. pinter juga nih si festival ini karena jualan duluan Kak. Betul. Which adalah tiketnya akan dijual mulai tanggal 9. Meanwhile di Asia tuh correct me if I'm wrong, tapi ada 2 sih pilihannya tanggal 10 sama tanggal 11. Aku nggak. Singapura tanggal 10. Nah itu dia, aku set reminder Walaupun sih. cuma beda sehari doang sih, Za. Iya sih, tapi kan a lot of things can happen in Iya sih. in a day. Eiza nonton di 3 tempat. Ini siapa kali gue? Iya. Katanya yang Jakarta cuma bonus doang nanti, guys. Insya Allah. Soalnya Tapi kayaknya iya deh. soalnya nanti abis itu mau langsung ini kenalan sama Gerard kan. Aduh Gerard, Steven Gerrard. main bola dong kita ya. Either KL atau Bangkok lah. Singapura tuh nggak ada yang Jom. nggak jadi. Nggak, tadi aku mau bilang kayak Singapura tuh nggak ada yang mau ngapain lagi gitu. Apa? Ih, gue mah Helena aja udah. Gue pertama kali tahu This is MCR how I dari disappear. Helena, dari lagu Helena. Oh. No, Welcome to the Black Welcome to Parade the kan jungle. the next Lah, album album after bawa. Helena kan. Betul, ini yang cewek sama cowok lagi tatap-tatapan kan? Iya, itu se-ikonik itu waktu muncul di MTV waktu itu. Jadi gue ingat banget. Iya benar. Helena itu diambil dari bibinya Gerard Way kan Iya, namanya. betul. Sumpah. Makanya ketika Gerard ini apa namanya? Pangkas rambut udah nggak pangkas rambut gak tuh? Udah nggak ini lagi apa sih namanya? Gak gondrong lagi. Gak gondrong lagi. Mm-mm. Kayak ya ini mah bukan MCR karena yang di kepala gue tuh kayak baby yang baru ketemu sama muka pertama tuh disebut adalah this is my mother gitu. Kayak yang gue tahu MCR tuh kayak gini gondrong-gondrong gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Selamat Bener. selamat war untuk The Tickers Selamat juga besok ya. Lusa tanggal 9 Iya. ya. But anyways, can we update about the tickets from Foo Fighters and Muse? Is it? Masih Mereka available. masih available Masih kan? available. Oh chill Buat berarti. Foo Fighters at least masih available. Oh. Just like Linkin Park. Enggak, gue tuh kayaknya kalau Foo Fighters boleh deh, tapi gue mau lihat setlistnya dulu. Oh, Boleh gak sih? pengennya lagu yang lama-lama aja. Soalnya Enggak mereka juga. kebanyakan album. Iya benar. Kalau albumnya lama jadi PR-nya banyak gitu. Iya. Kan. Tapi yang juga gue penasaran adalah bagaimana penetrasi pinjol dan pay letter setelah tanggal 9 nanti. Karena kayak banyak orang-orang pasti yang menggunakan fasilitas itu pada akhirnya, termasuk CC juga. Nah, kalau ngomongin juga soal CC, ini ada satu fenomena Dari ya. Chinese. CC ya. Bukan konser sih, tapi Apa? juga ada salah satu event running di Singapura juga bulan Hmm. Desember ini yang juga akhirnya membuat pengguna CC itu meningkat. Terutama juga emang karena si marathon ini juga diadain sama salah satu bank juga gitu. CC ini kartu kredit ya Detikers ya, kredit Iya, card. Takutnya Tahu-tahu dia Detikers nanti kepik nganggapnya lagi ya. iya bener, glodok kali ini glodok. Berapapun, gitu. Termasuk tiket pesawat sama penginapan atau tiket? Oh tiketnya aja. Kalau tiketnya aja nih, misalnya nih, Jakarta ternyata ya. oh Jakarta. Iya. Kalau festival enggak segitu. Festival bisa jadi 2 sih, juta tapi lah. kalau dia cuma headline festival doang. Oh ya maksudnya ini The other- apa namanya di acara festival, gue kira kayak tiket Iya. kategori Kalau- festival. Iya. Iya Kalau harusnya nggak nyampe 3 solo juta. concert, iya Nggak kan? nyampe Mungkin 3 kalau solo concert 2, something lah, oke. Iya. Tapi harus paling depan. Kalau Emang gue nggak siap banget untuk jadi K-pop fans karena kere, sumpah Kebayang nggak mereka kalau- kaya sih. ya kan? Beli light sticknya. sticknya, beli cardnya itu. Iya, untung kalau di musik kita nggak ada Nggak photocard ya. Nggak ada ya. Paling kita Tapi cuma bisa ini tahu, Kak. ngeguntingin fotonya mereka yang Di ada di majalah, tabloid, majalah, majalah gitu-gitu iya. bener. Tapi kebayang kalau Clipping. ada photocardnya MCR, Ah, pilih Gerard Way versi kamu. Gerard Way gondrong, ah, ah. Gerard Way Cepak. cepak blonde, Iya. atau Gerard Way post Umbrella Academy. Iya lagi. itu tuh gua nggak bilang, itu tuh nggak membuat gua traumatik, tapi kayak
Oh my gosh. Gerard Way. You- Life Life happens. happens ya. Jadi ya banyak sekali perubahan. Memang ini dari 2000 berapa ya mereka awalnya tuh di album Helena 2004 3 Iya, iya, ya iya. sekitar itu, jadi kayak udah lebih dari 20 tahun. Jangan sedih, bahkan semalam keputar juga di YouTube gua. I don't know, This Is How I Disappear atau Dead from albumnya My Black Parade. Itu tuh music videonya aja. Gua itu rilis di YouTube 18 tahun yang lalu. YouTube udah ada We're 18 tahun yang old. lalu. Nggak tahu. Oh gitu. Oh iya banyak yang gitu. Tapi seenggaknya lagu itu udah ada dari 18 tahun Iya yang betul lalu. betul. Nah, terima kasih My Chemical Romance. Salah satu kontribusi dalam hidup gue adalah gue jadi pengen belajar bahasa Inggris. Oh iya? Iya, karena kan That jadi kayak moment? what are you singing about? Which song you I heard don't first know. from Oh. MCR? I don't know. Kayaknya gue harus memang gue harus mengakui dari album My Black Parade dulu, baru akhirnya mundur. Baru ke Baru bawahnya. ke bawahnya mundur juga. But Disenchanted, it used to be my Friendster password. Dan pernah ada masanya kita bikin screensaver kah atau background Yoi. dari Friendster kita tuh emo mood gitu, jadinya banyak banget. Mereka tuh salah satu pengaruhnya di dalamnya. Baiklah. Walaupun Give. apa ya? Kalau Friendster tuh kan kirim-kiriman apa sih? Wall di Kirim wall. wall ya, Di wall, gitu-gitu iya. deh. Dan di momen itulah muncul Facebook dengan wallnya kan. Iya, juga. betul. Thank you so much. Nantikan update Ya. war kita. Semoga tangan kita cukup wangi untuk bisa war tiketnya juga ya. Atau kalau nggak cukup wangi, kita panggil Revel ke sini, kita pakai power orang dalam. Parah lu. Oke, Parah. baiklah Detikers. Ada yang merasakan semalam hujan? Ih, parah banget. Gua seharian jadinya di rumah gara-gara hujan mulu. Betul. Padahal Kemarin gue udah ready banget kayak mau kemana? mau kemana ready banget. Udah mau keluar rumah, terus akhirnya mau Gojek pun akhirnya nggak bisa, GoFood segala macam Iya, nggak bisa karena hujannya bukan hujan yang parah. santai ya, dan cukup merata juga hujannya, karena gue kemarin dari Jakarta Barat. Glodok? Itu bad day, nggak bad day deh, Daniel bad day. Powter? Oh bukan, bukan lebak lagu ya. Badai Krispati. Jadi kan akhirnya menyebabkan katanya banyak daerah di Jakarta dan bahkan sebetulnya di Jabodetabek ya, yang juga akhirnya terdampak Karena ada banjir kiriman kan kalau dari banjir Jakarta. gitu ya. Jadi ditinjau juga bahwa sebetulnya, kok ditinjau sih, dikabarkan juga bahwa sebetulnya banyak nih beberapa daerah yang terkena banjir ya. Salah satunya juga Kebon Pala di Jaketim yang dikabarkan pagi ini masih terendam banjir dan akhirnya ada 340 jiwa yang terdampak ya. Right. Gitu. Padahal Lalu ya sebenarnya hujan Jakarta memang kemarin seharian, setengah hari lah berlangsungnya. Cuma memang selalu yang kita sesalkan Jakarta ini adalah kena hujan dikit. Ya dikit tuh means 1 jam 2 jam, apalagi dengan intensitas yang cukup tinggi. Lumpuh selumpuh-lumpuhnya Iya. Jakarta tuh. Itulah salah satu yang kritik yang gak pernah habis dari gue, kayak Jakarta tuh kenapa sih kena hujan dikit aja langsung lumpuh gitu. gitu. Bahkan sebenarnya kalau dibilang cuaca buruk, kayaknya hujan tuh baru turun beberapa hari aja gitu loh Kak. Bukan yang kayak 2 weeks in a row and then akhirnya menyebabkan banjir yang besar juga gitu. Ternyata ya dikasih hujan sedikit, beneran sedikit aja tuh 2 hari atau 3 hari in a row langsung gitu. Lalu ya dikabarin juga sebetulnya sama BPBD ya. Jadi banjir di Jakarta itu meluas sampai ke 109 RT. Right. Gitu ya, itu baru di Jakarta Timur ya. Dan kemudian dikabarkan juga bahwa Pak Pramono itu sempat ngasih tahu bahwa seluruh pompa di Jakarta itu sempat dioperasikan 100% karena hujan deras ya. Dan juga emang ada hujan deras, banjir kiriman, habis gitu juga ada rob air laut yang terjadi bersamaan juga. Nah akhirnya karena semua pompanya itu udah dipakai, udah dioperasikan, tapi tentunya juga debit airnya tetap tinggi, akhirnya
Akibatnya 10 unit pompa mengalami kerusakan hingga terbakar karena bekerja terlalu keras. Right. Gitu. Sementara itu Kepala Dinas Sumber Daya Air Ibu Ika Agustin juga mengatakan meski ada 10 pompa yang rusak, pihaknya memastikan bahwa penanganan banjir tetap terkendali. Karena sebetulnya juga Pemprov DKI ini menyiapkan ratusan pompa mobile ya sebagai cadangan juga. Dan sekarang mengenai 10 pompa yang rusak juga bahwa sedang dilakukan perbaikan juga biar bisa digunakan kembali mudah-mudahan juga hari ini gitu. Ya. Amin, semoga teman-teman yang juga sudah mengungsi bisa segera balik lagi ke rumahnya masing-masing ya. Karena memang disayangkan sekali kita tuh kena hujannya cuma 2-3 jam tapi harus sampai ngungsi. Betul. Dan banyak nih pasti kegiatan yang akhirnya terbengkalai. Mudah-mudahan bisa cepat surut dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bisa punya solusi yang lebih sustain lagi untuk mencegah yang namanya banjir terjadi lagi dan lagi. Betul, Detikers juga mungkin ada yang terdampak mungkin karena banjirnya di tempat di daerah dekat tempat tinggal atau kantor misalnya, apakah jadi WFH juga, terutama ini kan 109 RT, ini Ya. baru di Jaktim aja Mm-mm. gitu kan, udah pasti di Jaktim juga banyak kantor-kantor atau kantor pemerintahan dan lain-lainnya Pabrik. juga. Pabrik mungkin ya, gitu. Kemudian juga ternyata nggak cuma wargi Jakarta aja, warga kebiasaannya orang. Kenapa kalau wargi? Gak apa-apa juga. Itu adiknya. Warga Jakarta, nggak cuma warga Jakarta doang, tapi ternyata juga Cipondoh, Kota Tangerang masih banjir sampai dengan 80 cm tadi pagi gitu. Bogor juga. Katanya. Bahkan ini ada 3 orang yang meninggal dunia dan juga 3 orang yang terluka dalam bencana yang terjadi di Bogor gitu setelah hujan lebat mengguyur selama lebih dari 5 jam ini Detikers. Jadi memang kejadiannya sendiri bermula ketika tebing setinggi sekitar 17 meter di belakang sebuah villa itu longsor. Jadinya 3 orang meninggal dunia. Sementara 3 orang lainnya terluka dirawat intensif di Rumah Sakit Paru Dr. M. Gunawan Partowikdikdo di Cisarua. Dan berdasarkan data sementara, bencana banjir juga berdampak pada 36 kepala keluarga atau 160 jiwa yang tersebar di Kampung Cipendawa, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kampung Rawasedek dan Kampung Cirimpang, serta Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara dan juga Kecamatan Cisarua gitu ya. Dan tentunya upaya penanganan dilakukan untuk bisa melakukan pencarian dan evakuasi korban. Ini gabungan antara tim SAR yang melibatkan TNI, Polri, Basarnas, Tagana, Damkar, Satpol PP dan juga unsur pemerintah daerah lainnya. Ya, mudah-mudahan segera ketemu kalau misalnya memang ada yang belum ketemu gitu ya. Dan juga tentunya diharapkan korban bisa ditemukan dengan selamat dan kembali ke keluarganya masing-masing gitu. Benar sekali. Kalau tadi kita sebut atau gue sebut bahwa Jakarta cukup konyol gitu dengan 2-3 jam hujan kemudian banjir dan akhirnya semuanya banyak yang terganggu. Ini juga gak kalah konyol Detikers. Bagaimana Elon Musk membentuk sebuah partai baru dan akhirnya dikecam sama Presiden Donald Trump. Padahal they used to be a bestie kan? They used to be besties ya. Apalagi sebenarnya kemarin sempat diangkat menjadi menteri. Iya, semacam menteri pokoknya masuk ke dalam struktur pemerintahan gitu ya. Untuk memangkas dana-dana yang keluar lah ya. Efisiensi gitu. Ternyata ada beberapa ideas mereka yang gak sinkron. Elon-nya keluar, Trump-nya ngambek. Sekarang malah jadinya bikin partai. Jadi cywar kedua-duanya. Udah dibikin belum sih partainya? Udah pada hari Sabtu kemarin. Di tanggal 5 Juli Elon Musk memberi nama partai barunya adalah America Party. America Party. Not American tapi America Party. America Party. Atau Partai Amerika. Ia membentuk partai ini untuk melawan apa yang disebutnya sebagai sistem satu partai di Amerika. Jadi dengan didirikannya partai ini Elon Musk justru dapat bulan-bulanan juga dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara terang-terangan mengecam pembentukan partai politik baru yang diluncurkan oleh Elon Musk ini. Kemudian juga nih biar menambah keseruan kayaknya ya, Elon Musk juga seperti yang kita ketahui dia juga he owns Twitter, the new Twitter X. Ya, dia juga membagikan meme bergambar ular berkepala 2. Slytherin? No.
Slytherin, ya kepalanya satu sih, Slytherin masih normal ya. Nagin. Nah mungkin. Terus dikasih judul End One Party gitu, atau akhiri satu partai. Walaupun sebetulnya belum jelas sih seberapa besar pengaruh buat partai buatan Elon Musk ini yang baru ini terhadap pemilu paruh waktu di US di tahun 2026 mendatang maupun Pilpres 2 tahun setelahnya ya. Ini ngomongin soal Pilpres atau pemilu-pemilu, nanti kita juga mau ngomongin soal sistem pemilihan umum yang akan berubah di Indonesia ya. Soon Update-nya. berubah kan setelah ada putusan dari MK ya. Betul. Jadi kalau misalnya Detikers waktu itu berapa hari yang lalu ya sempat dengerin kita siaran juga ngomongin ada putusan MK yang memutuskan bahwa kita nggak akan lagi punya sebanyak itu kertas suara pada saat pemilu. Dalam 1 tahun yang sama. Dalam 1 tahun yang sama karena akan dipisah tuh berdasarkan tingkatan pemerintahannya ya. Betul. Gitu. Jadi berselang 2 tahun antara pemilu nasional dengan pilpres juga dengan pilkada. Pilkada, pemilihan daerah gitu. Nah nanti kita akan bahas itu lebih lanjut lagi dari sisi ada penolakan dari partai politik selaku peserta pemilu. Sementara di satu sisi para penyelenggara pemilu justru setuju ini dilakukan gitu ya. Iya. Kita benturin nanti. Wow, enggak. Biar kita punya perspektif yang berbeda. Karena kayaknya kalau kemarin tuh kayak these are the benefits of why we should separate pemilu berdasarkan tingkatan, biar nggak pusing lah misalnya, biar kita lebih mengenal paslon-paslonnya misalnya gitu ya, atau biar kita bisa mengenal calon kepala daerah. Nah, tapi sebenarnya di balik itu nanti budgetnya membengkak nggak ya? Atau mungkin dari sisi orang partai dari siapa? Dari sisi partai politiknya juga, apakah mereka malah jadi yang overwhelmed gitu? Nanti kita cari tahu. Nanti kita bahas ya Detikers ya, tapi untuk berita di awal ini kita cukupkan di situ saja dulu kali ya. Kita mau break dulu. Kita mau minum, mau makan, mau leye-leye. Mau lari sore. Enggak juga sih, kejauhan kalau itu ya. Buat Detikers juga yang mau ngambil cemilan boleh silakan. Karena kita masih akan ada sampai jam 5:30 sore nanti. Dan tentunya sore hari ini juga akan ada yang warna-warni menemani Sunset Talk kita juga ya. Ada pelangi dari Jepang yang akan datang juga. Sore bersama dengan kita. Nanti akan ada Niji ya Detikers ya. Pelangi dari Jepang maksudnya pelangi bahasa Jepangnya adalah Niji gitu. Makanya tetap bersama kami hanya di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Duar. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Opening tadi cukup tematik ya dengan berita yang akan kita bawakan Detikers. Isn't it? It is. Jadi sebetulnya Detikers habis ini kita akan masuk ke satu berita yang cukup menggemparkan, warga, mengguncang dan meledakkan. Karena ini beneran meledak sih sebenarnya ya. Jadi sempat sempat terjadi ledakan misterius yang asalnya adalah dari rumah warga gitu di Pasuruan. Sebenarnya lebih tepatnya itu adalah di Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Nah, ini ngomongin soal Pasuruan, bukannya beberapa waktu lalu kita sempat ngeberitain sesuatu dari Pasuruan ya? Apa coba? Apa ya? Lupa. Banyak sih, kita kan selalu mengabarkan berita dari berbagai daerah di Indonesia anyway ya. Bahkan bisa jadi berita dari Pasuruan nih udah yang keempat kalinya atau 5 kalinya bahkan mungkin. Betul. Tapi mudah-mudahan bukan ledakan juga ya. Nanti malah jadi bikin deg-degan kayak loh. Kok enggak. gitu. Tapi ini memang benar-benar bikin geger warga di kampung Desa Sanganom ini Detikers karena ini menimbulkan korban juga pada akhirnya ledakan ini. Kalau beberapa waktu lalu kita sempat ada berita juga soal ledakan di rumah warga, walaupun memang tidak ada korban di situ. Kali ini cukup banyak juga karena termasuk pemilik rumah pun juga akhirnya bersimbah darah gara-gara ledakan ini. Betul. Kita akan telisik lebih jauh seperti apa sebenarnya kejadiannya, bagaimana ini bisa terjadi ledakan di rumah tersebut dan seperti apa proses penanganannya. Kita akan tersambung sama Muhajir Arifin, reporter dari Detik Jatim. Selamat sore, Muhajir. Mas. Selamat sore, studio dan Detikers dimanapun Anda berada. Selamat Baik. sore Mas Muhajir.
Mas boleh dikasih tahu mungkin Mas hari ini lokasinya lagi ada di mana nih? Sepertinya di depan kantor polisi justru ya? Benar, saat ini saya sedang berada di depan markas polisi Mapolresta Pasuruan Kota Mhm. yang menangani kasus ledakan tadi pagi. Saat Oke, ini masih dilakukan penyelidikan. baik. Mas Muhajir, kita pengen dengar dulu dong bagaimana kejadiannya sampai terjadi ledakan ini terjadi di pagi buta katanya, dan bagaimana penanganannya hingga saat ini, Mas? Baik, terima kasih. Jadi pada hari ini, Senin 7 Juli, pada pukul 05, terjadi ledakan di sebuah rumah yang ada di desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Ledakan itu terjadi sangat keras hingga radiusnya terdengar sampai 1 kilometer. Mhm. Beberapa warga sempat mengira bahwa ledakan ini berasal dari pesawat jatuh. Sebagian mengira bahwa ledakan ini ban pecah. Terus Oke. warga melakukan pencarian sumber ledakan, kemudian ditemukan di rumah Saiful. Ini hancur di bagian depan. Kemudian warga melakukan pertolongan dan mengevakuasi pemilik rumah ke rumah sakit. Demikian. Baik, boleh diceritakan sebesar apa atau seperti apa ledakannya? Apakah karena di sini disebutkan memang, rumah, dari pemiliknya itu sampai hancur gitu ya. Apakah sebetulnya ini adalah ledakan yang besar? Benar. Jadi sebagian rumah pemilik rumah ini hancur di bagian depan sebelah kanan, atau tempatnya menurut informasi warga itu tempat dia melakukan aktivitas sehari-hari sebagai tukang servis handphone. Hmm. Jadi atap-atap runtuh, kemudian tembok itu jebol, dan pemilik rumah saat dievakuasi, saat ditemukan warga itu sempat terkubur beberapa puing. Pemilik rumah juga mengalami luka yang sangat berat. Tangannya diinformasikan, petugas kepolisian menginformasikan bahwa tangan kanan, pergelangan tangan putus. Tidak, Putus. Oh. Ini benar putus. bisa sampai menyebabkan pergelangan tangannya putus begitu ya, berarti ledakannya cukup besar gitu. Mhm Kemudian mhm. apakah sudah diketahui, Mas, ledakan ini berasal dari apa? Apakah bom atau Bahan peledak memang ada lainnya, bahan peledak lain yang digunakan biasanya? Ini katanya soalnya ada kecurigaan salah satunya ini berasal dari bondet atau bom ikan gitu ya. Oh. Benar, beberapa warga atau netizen yang ada di sini banyak berspekulasi bahwa ini adalah ledakan dari bondet yang beberapa kali juga sering terjadi di Pasuruan. Mhm. Beberapa orang juga berspekulasi bahwa ini adalah LPG. Namun pihak kepolisian tidak berani memberikan kesimpulan. Mhm. Hari ini tim gegana dari Polda Jatim dan tim lapor akan melakukan penyelidikan terhadap sumber ledakan sehingga bisa dipastikan dari apa ledakan yang sangat keras tersebut. Berarti sampai saat ini masih belum diketahui sumber ledakannya, Mas ya? Sampai saat ini, sampai sore ini belum diketahui, dan rencananya nanti sekitar pukul 17-an itu Mhm. pihak Polres akan melakukan rilis terkait hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh lapor. Demikian. Baik. Korban sendiri sudah kasih ini nggak, Mas? Kasih keterangan nggak? Korban saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Grati, Kabupaten Pasuruan. Jadi belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya juga luka berat, luka parah. Tangannya juga dilaporkan, pergelangan tangannya ini dilaporkan putus. Baik, Mas, apakah, korban juga tinggal sendiri atau mungkin juga karena ledakannya, begitu besar, adakah korban lainnya juga yang, akhirnya harus, ya menjadi korban gitu di dalam kejadian ini? Atau hanya ada korban tunggal aja yang adalah pemilik, rumah? Baik, sebagian
warga juga mempertanyakan itu Mhm. berapa total korban, tapi kepolisian memastikan bahwa hanya satu korban, yakni Baik. Saiful Rizal tadi, pemilik rumah. Kemudian ledakan ini dilaporkan juga membuat beberapa rumah di tetangganya itu sampai bergetar. Satu rumah yang ada di seberang jalan dari lokasi ledakan ini kacanya pecah karena ledakan tersebut. Baik, sebelumnya ini tapi belum pernah kejadian di sekitar desa tersebut Mas untuk kejadian dengan adanya ledakan seperti ini. Baik, seperti yang disampaikan tadi bahwa di Pasuruan itu sangat sering terjadi ledakan bondet. Tapi lokasinya itu di sekitar wilayah pusat kota. Misalnya misalnya masuk wilayah Kabupaten Pun itu di eh, dekat Kota Madya. Kalau Pasuruan itu kan ada Kota Madya dan Kabupaten Pasuruan. Hmm, Wilayahnya selama ini ledakan itu terjadi di Kota Madya atau wilayah Kabupaten Pasuruan yang berada di sekitar Kota Madya. Nah ini TKP ledakan tadi pagi ini sangat jauh dari pusat kota, baik. bahkan di perbatasan dengan Probolinggo. Jadi ini merupakan hal yang baru kalau bisa dikatakan demikian. Ya, cukup Baik. anomali ya. Biasanya terjadinya di kota, ini malah ada di desa gitu. Jangan biasanya dong Kak, jangan menjadi sebuah apa tuh fenomena yang Ya, tapi biasa. tadi keterangan dari Mas Aha. Muhajir adalah biasanya bom ini terjadi, ledakan dari bom bondet ini terjadi di daerah perkotaan, Iya sih. sehingga ketika dia muncul di desa, Mm-mm. ini sebuah pertanyaan jadinya kenapa kok bisa terjadi di desa nih kali ini Mhm, gitu. mhm. Ada hubungannya dengan profesi korban atau pemilik rumah mengenai ledakan yang terjadi atau mungkin berhubungan nggak harus profesi misalnya dengan hobi dan lain-lain gitu? Kalau itu masih dalam penyelidikan intensif. Sekedar diketahui betul bahwa di Pasuruan sejak 1997 sudah terjadi sekitar 5 kali lebih ledakan bondet. Baik. Jadi itu bisa polisi mengatensi bahwa sebenarnya terus melakukan operasi razia-razia di sekitar wilayah pusat kota. Mungkin banyak juga pembuat bondet ini yang menyebar ke pinggiran-pinggiran juga masih diselidiki. Mas, Oke. kalau boleh tahu infonya, kenapa sih biasanya terjadi ledakan bondet ini? Mhm. Apa sih penyebabnya? Bondet ini kalau di Pasuruan itu ada 2 jenis bondet. Mhm. Bondet untuk bom ikan, kemudian bondet untuk senjata untuk kriminal. Oke. Biasanya bondet yang diproduksi untuk bom ikan ini lebih aman. Mereka yang bisa dikatakan sangat profesional, jadi eh, lebih tidak memungkinkan, lebih susah untuk meledak. Cuman Oke. untuk bondet yang dipergunakan untuk senjata atau untuk membela diri ini yang sangat rentan meledak. Demikian. Baik. Terakhir mungkin Mas Muhajir, untuk kasus ini apakah sudah ada keterangan begitu mungkin dari dari tetangga-tetangga korban sendiri? Para tetangga juga tidak berani memastikan apa itu sumber ledakan karena yang diketahui tetangga pemilik rumah ini setiap hari ya pekerjaannya melakukan servis handphone. Jadi mereka tidak kaget terjadi ledakan yang sedemikian kuat sampai tadi mengira ini pesawat jatuh atau ban yang meledak. Baik. Kalau Berarti gitu kita tunggu informasinya lebih lanjut ya Za. Iya. Dari tadi Mas Muhajir sampaikan bahwa sekitar jam 5 nanti kemungkinan akan ada keterangan dari kepolisian begitu, kita nantikan dari teman-teman Detik Jatim kalau gitu. baik, terima kasih banyak sudah melaporkan langsung hari ini juga mengenai satu kejadian yang terjadi di Pasuruan. Semoga Terima kasih. kita nantikan lagi update ya berarti kalau begitu ya Mas ya. Terima kasih Mas Terima Muhajir. kasih. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. What do you know about bonnet? Bonnet. Dari pengalaman gua
sebagai mahasiswa perikanan, ya tahu bahwa ada yang namanya bom ikan, walaupun itu juga tidak halalkan sih direkomendasikan sebenarnya ya. untuk menggunakan itu untuk Dan mencari ikan. Kayaknya udah Local dilarang. wisdom. Iya, maksudnya penggunaannya terutama di laut lepas juga udah dilarang gitu karena yang mati bukan cuma ikannya Bisa aja. menghancurkan terumbu karang, bisa Betul. menghancurkan kuda Penyu udah laut. jadi deg-degan, penyu kaget. Siapa tahu ada Nona Puff lagi jalan gitu kan, terus ada bom. "Hah, apa itu?" Kan kasihan. Benar. Kita nantikan berarti ya update-nya. Jadi masih menggantung, masih tanda tanya. Nanti Mas apa sih Muhajir akan sebetulnya? melaporkan langsung lewat artikel di Detik Jatim. Jadi pantau aja Detikers yang pengen tahu sebenarnya apa sumber ledakannya di ledakan di Pasuruan ini kayak apa. Betul. Kita Habis kemana ini- lagi nih? Habis dari Pasuruan kita ke BRICS yuk. Boleh. Ini Indonesia. soalnya presiden kita kan lagi di Brazil. Lagi dengerin lagu Macarena. Emang Macarena dari Brazil? Macarena kan ini Latin. Nah, Macarena gitu gak sih? Oh, Macarena. Iya. Betul. Dan apakah BRICS ini akan menjadi BRICSI atau jadi Brexit. BRICSI? Oh, Brixi karena ada Indonesia. Ya, gitu atau maksudnya. jadi BRICS. Jadi 2. BRICS. Kalau ya untuk dong. nama sih harusnya nggak berubah ya, Detikers. Iya, Tetap iya, BRICS karena apa ya, semacam menghormati pendiri-pendirinya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada negara lain yang ikut, termasuk yang sedang saat ini dijajaki oleh Indonesia, yang secara perdana menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS yang digelar di Rio de Janeiro, Brasilia. Ini Justin Timberlake baru bikin konser nih di sini nih. di Brazil. Sebuah info ya. Iya, benar. Lollapalooza. Lollapalooza. Nama festivalnya ya. Kayak With The Fest lah. Iya betul. Kayak Lala Fest lah. Iya, kayak Lala Fest lah, lumayan. Gitu. Jadi dia ketemu sama presiden Brazil juga, Mm-mm. disambut langsung dan juga biasa lah ya, seremonial, penghormatan segala macam. Kemudian ini juga menjadi menandai keterlibatan Indonesia yang saat ini sudah tergabung dalam kelompok ekonomi dunia baru bernama BRICS, yang juga pada akhirnya menjadikan sebuah apa ya, dampak baru juga buat Indonesia karena akhirnya Trump, presiden Amerika Serikat, itu katanya mau ngasih beban baru dalam bentuk tarif buat negara-negara yang tergabung dalam BRICS ini. Oh, jadi dia cukup kayak kita ternotice gitu ya, kayak Bener. oh jadi nggak memihak ke gue. Iya, gitu lihat ya. aja lu. Gua mahalin ya. Langsung kan posenya Trump juga lihat aja ya. gitu. Iya benar, lihat aja. Lihat aja ya Gua gitu. tungguin lu. Tapi ya we hope the best for our country juga ya kan, biar mungkin juga punya hubungan multilateral yang lebih stabil lagi nih dengan anggota-anggota BRICS lainnya juga Asik, ya kan. sabi banget. Dan tentunya Pak Prabowo nggak sendiri, Presiden Prabowo nggak sendirian, Kamu ada nggak sendirian, lagunya Pak SBY dong itu. boleh. Tipex, ya. Di antaranya bersama dengan Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, sama Thomas Jiwandono, Wakil Menteri Keuangan. Wamenkeu, Wamenlu juga hadir juga, dan juga bersama Seskap. Jadi takut salah depannya karena kita udah biasa mayor ya. Let call sekarang beliau. Iya betul. Jadi gara-gara Indonesia masuk BRICS nih Detikers, jadinya Indonesia juga terancam untuk dapat tambahan tarif 10% khusus untuk negara BRICS yang sudah dipersiapkan oleh Presiden Donald Trump. Dan sudah dijawab juga sama pemerintah gara-gara ada ancaman ini yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang bilang kekhawatiran atas ancaman ini tetap ada, tapi ia percaya bahwa tim negosiasi itu sudah memberikan yang terbaik dan target tarif yang paling bagus untuk Indonesia kan, jadi kita tunggu aja. Oh, Jadi kayak karena jangan berspekulasi, betul. manifestasi yang baik aja. Manifestasi yang baik aja. Tim Indonesia juga sudah melakukan negosiasi juga. Betul. Not even once ya kan. Gak cuma sekali doang juga Benar. bernegosiasinya juga. Dan memang kita juga bersama dengan negara-negara lain juga sih nunggu si pengumuman tarif tanggal Betul. 9 juga ya. Betul.
tanggal 9 dan ada beberapa negara 12 negara pertama yang sudah diberikan surat gitu sama Donald Trump sebelum akhirnya nanti akan diberlakukan itu di tanggal 1 Agustus nanti. Jadi Indonesia tuh katanya pengen kayak Kita wave 2 nih maksudnya. iya, Wave pertama tuh kloter 12 dua. kloter. Iya, Yang benar. kloter pertama tuh 12 negara itu juga. Iya. Salah satu, salah duanya ada listnya nggak Kak? Filipina apa Oke. Vietnam gitu. Mereka tuh dapat pengurangan dari berapa jadi 20%. Lumayan kurangnya. Sementara Indonesia masih harap-harap cemas. Cuma ya memang kata pemerintah kita udah nego, kita udah effort. Kalau memang nanti gimana-gimana kita serahkan semuanya sama tim negosiator kita yang ada di Amerika Serikat. Karena memang belum pada pulang katanya sampai saat ini. Sehingga ya mudah-mudahan the best lah untuk kita pada akhirnya kayak gimana. Menurut gue sih Amerika gak akan terlalu macam-macam buat Indonesia. Karena kenapa? Backingan kita kuat. Mereka juga banyak butuh. Iya, kita. we need each other. Gak usah galak-galak gitu lah ya. Dan kalau Trump ya. produk-produk dari kita nyampe ke sana dengan tarif yang dia bikin kan pada akhirnya bikin harga-harga barangnya juga jadi lebih mahal. Yang akan dikonsumsi juga sama warganya dia. Betul. Atau sebenarnya sama warga kita yang ada di sana sih. Bisa juga. Iya. Ya kita nantikan aja berarti 9 Juli ya. 9 Juli. Oke. Akan ada banyak yang Terjadi ya, terjadi di 9 tanggal 9 Juli. Benar. Beli tiket konser lah ya, tarif pajak Di saat- baru. Di saat pemerintah lagi deg-degan ya nungguin kita war tiket. Emang beda mindset gitu tuh. Gak apa-apa. Kak, hari ini aku juga stumble upon my friends curhatan ya, curhatan teman aku yang dia curhat soal ini kan masuk ajaran baru. Ya kan, termasuk juga teman-temanku yang sudah mendahului aku. Wow, nggak deh. Punya Maksudnya keluarga. udah punya keluarga. Udah punya anak. Nyekolahin anaknya. Do you wanna Benar. know Berapa harga TK? masuk TK di TK Jakarta? swasta di Kebayoran Baru. Oke. TK Lebih dari Islam 40 juta? yang lebih yang Oh, iya, terkenal tahu, banget ya kan. Yang Swasta kan? Yang namanya tuh banyak di Mesir. Betul, dan ada angkanya Kampusnya di belakang. Fahri di Mesir. Fahri ada cinta. Jadi ini cabang Kebayoran Baru karena emang di Jakarta juga banyak banget. Oke. Bahkan di kota-kota lain kayak Bandung juga setauku juga ada ya. Mm-mm. Nih ya. Untuk mau yang mana? TKA, TKB atau kelompok bermain atau toddler? TKA dulu deh. TKA, formulir 500.000 normal. Formulir dengan kertas apa itu 500.000? Tunjukkan padaku. Tunggu, wait before uang pangkal Oke, apa berapa? 26 juta. Oke, Uang jamiah, aduh gue gak tahu lagi jamiah itu apa. baru gue mau nanya. Mungkin sodakoh, bukan kali ya? Gak tahu, maaf ya aku gak tahu. 400.000. Oke, lebih murah daripada formulir. Uang sekolah 1.500.000. Oke. Uang sekolah 1.500.000 per apa tuh? Ini tuh kayaknya per tahun deh. Jadi Uang bayarnya sekolah per sekali tahun? bayar deh. Jadi ini 30 something juta untuk UKT setahun. dia. UKT kan uang masuk dan semester 1 kan. Iya, satu Uang semester. iya, habis gitu per semesternya ada lagi kan. Betul. Aku gak tahu nih, ini cuma segini doang. Informasi biaya pendaftaran baru TK Islam Kebayoran Baru tahun ajaran 2025-2026. Totalnya berarti adalah 28.900.000. Bisa dicicil nggak tuh? Menurut gua sih cicil dari sekarang ya. Oh iya benar. Berapa tadi? 20 berapa? 28.900. Tuh 28.900.000 kumpulkan uang sekian detikers untuk nanti Masya segitu deh Allah. 28 juta itu kumpulin. Habis itu masukin ke instrumen investasi biar dia terlindungi nilainya yang aman-aman aja. Sehingga nanti ketika anak kalian menempuh sekolah ini ya tinggal tarik aja dari situ. Kalau negara belum bubar. Atau tonton aja konser yang mau kamu tonton. Nanti pada saat di tengah-tengah nonton pasti kontemplasi kayak, well, you know what, I want this life other than having kids. Ya itu bisa jadi opsi juga, kita hargai juga ya. Aduh. Pokoknya ya itu adalah hidup adalah perjuangan yang tak henti-henti. Oh, Kata aku Dewa kira 19. hidup adalah kenangan. Lagu apa? Bukan. Rasanya Di tak tengah. bisa dibayang. Itu lagu apa ya? Iya kan? Bagi judul. Hidup Tolong dong kasih tahu. Kenangan.
Itu lagunya Nah, Krisdayanti. nah, nah, Semua tumbuh jadi satu. Kenangan. Oh iya benar. Tiga diva. Oh, bukan, Titi DJ dong. Semua Iya, tiga diva, tumbuh tiga diva. jadi satu. Bukan, emang beda ya. Di satu sisi dia dengan tiga divanya, gue dengan Dewa 19. Di tengah gempuran harga masuk TK, Oke. tahun ajaran baru, ini juga ada gempuran. PHK. Wih, bisa gue tebak karena gue ngeliat ada layoff notice di situ. Betul Kak, ternyata memang Amit-amit. Nauzubillah min dzalik ya. Tapi ini ya mungkin juga buat detikers juga ya bolehlah diketahui gitu ya. Apanya nih? Mengenai 10 pekerjaan atau profesi yang paling banyak kena PHK di Indonesia. Yang mudah-mudahan sebenarnya nggak nyampe ke detikers juga. Mudah-mudahan yang mungkin salah satunya ada emang pekerjaan detikers juga, tapi hopefully sih nggak terjadi juga ya Amin. sama detikers juga. Karena memang sebenarnya tahun ini per Mei aja, ini baru Mei loh Kak ya, data nggak datanya Oh, maksudnya datanya per Mei. per Mei Oke. ya kan. Terupdate total angka PHK itu sudah menyentuh 26.455 orang. Orang semua tuh. Ada AI nggak? Ada salah duanya Ladybug ya, Ladybug dan juga oseng tempe. Orang dong. Oke, 26.000. Iya baru sampai Mei doang Oke. gitu ya. Dan angka yang paling banyak itu dari wilayah Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Riau. Serius, Riau di posisi 3. Iya. Ya ampun guys, sini ke Jakarta. Lebih banyak lagi yang di PHK nomor 2. Kayak keluar dari kandang singa masuk kandang lumba-lumba. Dan Jawa Tengah tuh Sritex ya salah satunya ya. Iya, Ada di Jawa Tengah juga kan. Sritex di tuh Jawa Tengah, beberapa, Semarang. beberapa ininya pabriknya juga. Mm-mm. Kemudian Kemenaker juga membeberkan beberapa alasan dibalik maraknya PHK. Contohnya adalah karena ada perubahan teknologi dan digitalisasi. Seperti halnya terjadi kasus PHK di sejumlah perusahaan media beberapa waktu ke belakang. Deng deng. Terus juga digitalisasi. Ini gara-gara kita kan nonton film Joko Anwar. Pengepungan di Bukit Duri. No, udah lama yang ada Tara Pengabdi Basro. setan, siksa kubur, perempuan tanah jahanam. Perempuan tanah jahanam. Itu kan profesinya penjaga jalan tol kan? Ya. Iya kan? Udah Sekarang diganti juga sama udah nggak mesin. ada. Tapi masih ada kok yang standby di situ. Tapi memang berkurang pada akhirnya. Berkurang gitu. Jadi apa profesinya apa aja? Oh iya benar, lupa. sorry. Belum tuntas sudah diem. Sebuah Satu. pekerjaan yang paling banyak dipangkas perusahaan sepanjak 2024. Satu adalah admin dan SDM. Admin dan SDM. SDM-nya apa nih? Sendok makan. Pokoknya admin lah ya. Pokoknya Ah, posisi admin. ah. Karena sekarang iya juga sih udah kayak ada auto reply gitu ya. Betul, udah ada chatbot dan segala macam. 2 manajemen. Apa tuh manajemen? Manajemen naon? Dia ini. Manajer. 10 pekerjaan yang paling banyak dipangkas. Manajemen bukan 2020. pekerjaan, jurusan. Iya, ketiga juga akuntansi. Jurusan berarti. Ini bikin artikel Fadli Fauzi Rahman. Salah Anda. 4 marketing atau branding. Masa sih? Oh mungkin ya. Oh, mungkin Enggak, bidang pekerjaan. Bidang, Ya, bidang, pekerjaan yang bidang paling kayaknya banyak. bidang, Jadi bidang. admin, Bener. bidang manajemen. Heeh, Walaupun kita nggak bidang ngerti juga nih akuntansi. bidang manajemen nih apa aja nih posisinya ya. Terus apa tadi? Akuntansi 16%. Marketing atau branding 15%. Marketing. Marketing banyak juga. Iya kan? Susah jualan berarti sekarang ya? Betul. Apa yang mau dijual juga gitu orang tutup misalnya tokonya. Orang nggak ada daya beli. Betul. Manufaktur 14%. Manufaktur Oh, tuh yang pabrik. di pabrik ya. Termasuk Sritex manufaktur. Sales atau business development. Oke. Corporate sales or business development Oke. 11%. Banyak tuh. IT 10%. Ih. Engineering 10%. Ih. Dan legal atau compliance 8%. Waduh. Semangat ya teman-teman semua yang ada di bidang pekerjaan ini dan juga mungkin yang bukan di bidangnya tapi juga terkena ancaman gitu. Mudah-mudahan menemukan pekerjaan selanjutnya dengan secepat-cepatnya. Amin. I know it's not gonna be easy karena memang lapangan pekerjaan atau supply-nya sendiri juga sebenarnya ada, cuma mungkin tidak cukup link dengan apa yang kita miliki
sejauh ini gitu, sehingga butuh effort lebih untuk bisa dapetin pekerjaan selanjutnya. Belum lagi kalau misalnya terbentrok sama yang namanya umur lah Iya. atau tampang lah Iya, misalnya. berpenampilan menarik. Heeh, Kayak bersuara apa? menarik misalnya. Ada nggak? Penampilan menarik. Kayak mana? Kayak mana? Tarik lah aku. Gitu. Tapi benar, seriously. Yang satu-satunya dibutuhkan oleh teman-teman semua adalah Skill. selain skill dan juga reskill, apalagi sekalian reskill, reconnecting sama jaringan yang bisa menghubungkan kita dengan berbagai macam pekerjaan, juga adalah itu tadi, semangat. Kirain Beneran, apa? Gue semangat. udah nungguin ternyata semangat. Beneran semangat. Ya. Mau satu dunia bilang nggak semangat juga aku akan enggak, itu bohong. Kalau kalian disemangatin pasti gak akan semangat. Jadi kita bilang semangat guys. Semangat. And it's also a reminder for us to cherish our job, do your best in your job juga gitu, karena Betul. bukan hanya jadi nggak bikin orang lain tuh bahan bersyukur kita, tapi seenggaknya juga kita juga tahu bahwa dengan kita melakukan yang terbaik juga mungkin bisa menggerakkan gitu ya roda Betul. perekonomian. Atau mungkin juga para Gen Z nih yang katanya sering dibully di kantor gara-gara Gen Z kerjanya gini-gini. Semangat menciptakan lapangan pekerjaan. Karena sekarang banyak banget Gen Z yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk Gen Z lainnya juga. Ya bagus. Ya kan, punya brand-brand. Sekarang kan the Gen Z era, they have their own kind of fashion, they have their own kind of advertising agency dan nge-hire sama agency juga. Jadi bisa semangat sebagai anggota Gen Z. Keren. Semangat. Kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol tuh sempat bilang gini, di usia sekarang ini paling bagus investasinya adalah investasi leher ke atas. Itu salah satu Botox. cara untuk reskilling. Enggak, ya itu bisa juga. It can be considered as an investment sih. Thank you. Nanti abis ini kita lanjut lagi ya, Detikers. Abis ini kita akan ngomongin soal itu tuh pemilu yang katanya mau dipisah kuahnya. Boleh sih dipisah, tapi jangan jauh-jauh, takut kangen. Nanti barengan sama Mas Adi Prayitno, Detikers, yang kemana-mana tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Mau hujan lagi. Welcome back to Detik Sore. Cuma ore-ore. Yeah. How is your coffee today? How is your coffee It's today? good Jadi hari and ini amazing. Kaido membuat sebuah customized kopi di kopi langganan kita. Kopi langganan kita. Yaitu adalah hot americano with honey. Honey. Aduh, ini depuh lu. Enak tahu, enak beneran. Gimana? Hot Rasanya americano pakai. Americano. Tapi berarti menurut aku oke sih, karena nggak pakai gula kan, jadinya manisnya dari si madu. Madunya larut gak? Lumayan, karena kan ketemu sama air anget, jadi larut ya. Kalau ketemunya sama garam? Jadi tensi. Dan naik gila. Malam chaos ini. Malam chaos. Habis ini kita akan lanjut ngomongin sesuatu yang mudah-mudahan tidak menjadi chaos ya. Karena sebenarnya ini gimana sih? Harusnya tidak, bukan harusnya. Aku kira ini tidak akan menjadi sebuah perdebatan, tapi kayaknya perlu untuk kita juga meninjau dari perspektif yang lain gitu. Ya kan? Seperti yang kita udah ngobrolin tadi ya, bagaimana putusan MK akhirnya memutuskan bahwa pemilu akan dilangsungkan dua kali atau di waktu yang berbeda antara yang presiden atau pemilu dengan pilkada gitu. Betul ya. Dan kita akan bahas soal dibalik kritik aturan pemisahan pemilu juga. Let's go. Ya. Sebetulnya apa aja sih efeknya gitu ya, dan sebetulnya apalagi yang mungkin kita juga harus tahu soal pemisahan pemilu ini gitu. Oleh karena itu kita habis ini akan langsung ngobrol juga bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Prayitno. Mas Adi Pray, selamat sore. Sore, apa kabar? Selamat sore Mas Adi. Ini kok kita tidak menemukan unsur kejut ya ketika Mas Adi muncul? Bener, biasanya tuh ada ada unsur outfit of the kagetnya. day atau mungkin latarnya lagi di mana gitu.
Iya, atau Tapi aku tahu sih. pakai aksesoris. Aku tahu Kenapa? yang Kenapa? baru. Kayaknya Mas Adi Pray rambutnya baru ini ala-ala Elvis Presley. Ya kan? Back to 60 ya. Tapi sehat kan Mas Hadi ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Hadi. Kapan diundang ke studio? Kita kan juga bisa nyanyi kayak Boril nih. Ah iya Nonton benar. kayaknya kemarin ya. Iya. Benar bersama dengan Kita akan undang untuk next event Mas Adi. Langsung kita terbangkan dari Madura ya. boleh. Mas Adi, ini kita mau nanya soal putusan MK yang kali ini adalah mendapatkan keluh kesah dari partai politik gitu kan selaku peserta pemilu karena merasa ya kalau ini dilakukan 2 kali katanya pertimbangannya adalah biaya gitu. Tapi kita mau tanya dulu yang pertama soal risiko demokratis yang mungkin terjadi kalau misalnya pemilu ini dipisah antara yang nasional dan juga lokal, khususnya terkait partisipasi politik warga, Mas Adi. Ya, kalau kita bicara tentang sisi demokrasi dari pemisahan pemilu nasional dan daerah, saya kira banyak faktor ya. Pertama, tentu kita itu sangat mungkin akan dipimpin oleh 545 gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengisi kekosongan, yaitu 2029 menuju 2031 atau 32. Kenapa? Karena kan kita tahu nantinya di 2029 akan ada begitu banyak kepala-kepala daerah yang masa jabatan mereka akan berakhir. Jadi karena pilkada nanti itu sangat mungkin dilaksanakan di 2031 atau 2032, ada kekosongan sekitar 2 tahun atau 2,5 tahun bagi kepala daerah. Maka skenario yang paling mungkin bisa ditebak akan ditunjuk PLT atau penjabat seperti sebelum-sebelumnya. Itu artinya apa? Kita untuk 2 tahun di 2029 menuju 31 itu akan dipimpin oleh kepala daerah yang tidak dipilih langsung oleh rakyat. Padahal kita tahu bahwa kepala daerah adalah mereka yang dipilih secara demokratis, dipilih langsung oleh rakyat. Itu jelas kok bahasa konstitusi dan undang-undangnya. Artinya ini untuk kesekian kalinya sangat mungkin kepala-kepala daerah nanti yang akan memimpin kita bukan atas nama aspirasi rakyat, tapi didasarkan atas penunjukan gara-gara kekosongan kekuasaan politik. Ini yang perpanjangan itu ya Mas ya? Jadi sama PLT. Walaupun katanya bisa saja diantisipasi dengan atau dimitigasi dengan memperpanjang yang saat ini sudah terpilih. Jadi lebih dari 5 tahun nih nanti akhirnya untuk konteks yang ini aja gitu. Betul, problem yang cukup serius sebenarnya kalau diperpanjang adalah lalu kepala-kepala daerah itu dia memimpin atas nama siapa? Kan nggak mungkin dia mengklaim atas nama rakyat. Sementara kepala-kepala daerah yang kemarin terpilih di 2024 otomatis berakhir di 2029. Itu fix dan clear. Kalau kemudian tiba-tiba diperpanjang jabatan kepala daerah, yaitu hingga 2031 atau 2032, mereka tuh siapa yang milih, Mas Bro? Itu yang kemudian legitimasinya cukup lemah. Dan pada saat yang bersamaan, ini secara demokrasi, kan publik bertanya, begitu banyak ribuan DPRD di level provinsi, kabupaten, dan kota yang jabatan politiknya akan berakhir di 2029. Sementara pemilu di level daerah itu 2031 atau 2032. Kan begitu jalan ceritanya. Orang bertanya ribuan DPRD ini apakah ditunjuk penjabat atau PLT ataukah diperpanjang secara otomatis. Itu kan problem serius secara politik menurut saya. Kalau mereka itu misalnya diperpanjang jabatan politiknya, sekali lagi mereka itu mewakili siapa? Sementara mereka itu berhak mengatasnamakan anggota dewan karena dia elected ketika terpilih secara langsung dan dipilih oleh rakyat. Bolehlah dia mengklaim atas nama rakyat. Tapi kalau jabatannya diperpanjang, dia tidak bisa mengklaim atas nama siapapun. Dia hanya mengklaim atas nama dirinya. Sekalipun mungkin nanti akan ada rekayasa konstitusi, secara legitimasi politik itu lemah dan kurang. Apalagi misalnya, kalau misalnya ada skenario ditunjuk penjabat atau PLT seperti kepala daerah. Ini makin rumit. Lalu siapa yang kemudian berhak, paling legitimate untuk punya kuasa untuk misalnya menunjuk penjabat untuk ribuan DPRD di seluruh Indonesia, level provinsi, kabupaten, dan kota.
Itu yang saya sebut sebagai dampak politik yang paling serius dari ketika putusan Mahkamah Konstitusi, pemilu nasional dan pemilu daerah itu dipisah secara signifikan. Jadi ada hak politik rakyat yang akan hilang di situ. Karena kepala daerah dan DPRD itu dia tidak lagi mewakili aspirasi rakyat, mewakili satu proses pemilihan yang cukup serius yang sah. Saya kira di situ konteksnya. Mhm, mhm, mhm. Nah, kalau terkait dengan, partisipasi atau mungkin ya partisipasi politik dari masyarakat sendiri gitu ya, karena kan kemarin sebetulnya salah satu, apa ya, evaluasinya adalah Ya, ternyata partisipasi dari masyarakat kurang. kurang, terutama di kota besar juga termasuk Jakarta juga. Nah, ini akan berpengaruh ke arah situ juga nggak Mas, kira-kira? Saya kira partisipasi itu ya saya kira multisektor. Itu kerjaan KPU, kerjaan Bawaslu, itu kerjaan para kontestan dan partai politik. Mhm, Saya berani memobilisasi para pendukungnya untuk datang ke TPS. mmm, Jadi bagi saya tidak ada kaitannya apakah ketika pemilu dipisah nasional dan daerah, itu partisipasi misalnya mencapai 100%. Nggak ada jaminannya. Hmm. Kita kalau mau jujur ya, pernah menghadapi bagaimana Pilpres dan Pileg dipisah. Tingkat partisipasi tinggi kok 75%. Kita juga pernah menghadapi bagaimana pilkada itu tidak serentak secara nasional seperti 2024. Ada pilkada 2017, 2018 dan seterusnya dan seterusnya. Tingkat partisipasinya tinggi. mhm, Kemudian muncul kritik di mana-mana. Ini di Indonesia hampir tiap tahun ada pilkada. Kemudian crowded lah bangunan politik kita. Seakan-akan Indonesia itu dicekoki dengan urusan-urusan politik elektoral. Maka muncul keserentakan yang disebut dengan pemilu, di mana Pilpres dan Pileg digabung, dan pada saat bersamaan puncaknya di 2024, Pilpres, Pileg, dan Pilkada di seluruh Indonesia dianggap melaksanakan secara bersama, dan katanya ini untuk efisiensi, efektivitas, supaya negara kita ini tidak jenuh dengan urusan-urusan politik. Muncul lagi sekarang Hmm. putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian memilah mana pemilu nasional dan kemudian pemilu daerah. Katanya untuk mengantisipasi kejenuhan, kemudian akan mempermudah kinerja para penyelenggara pemilu, meningkatkan partisipasi. Saya kira hal teknis. Hmm. Jadi kalau mau jujur sebenarnya partisipasi politik adalah bagaimana kawan-kawan Pak KPU, Bawaslu, peserta politik dan partai itu meyakinkan pemilih bahwa mereka datang ke TPS itu akan mendapatkan sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik apa? Mereka akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang bekerja untuk mereka. Saya menduga rendahnya angka partisipasi itu bukan karena kejenuhan pemilu, bukan karena kejenuhan politik, bukan karena Pilpres dan Pileg itu di 2024 Februari, ataupun bukan karena pilkada serentak itu di bulan November 2024. Bukan. mhm, Tapi ini adalah kegagalan bagaimana para kontes, para partai politik, KPU dan Bawaslu meyakinkan bahwa pemilu itu melahirkan sesuatu yang baru. Hmm. Kenapa publik itu belakangan agak rendah tingkat partisipasinya? Karena bagi mereka hopeless. Untuk apa datang ke TPS kalau IDN, pemimpin-pemimpin yang mereka pilih tidak pernah memberikan sentuhan apapun secara signifikan Hmm. untuk melakukan perubahan-perubahan baik di level nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Jadi bukan Jadi karena jenuh. iya, ini bukan karena jenuh, tapi karena publik kita ini kan makin kritis. Publik kita ini kan makin Oke, nasional. Bagi Mas mereka Adi, dalam banyak hal, sorry saya percuma potong. gitu. Mas Adi, kalau soal kegelisahan bagaimana para calon kepala daerah dan juga calon legislatif gitu yang pada akhirnya tidak memberikan effort seperti yang diharapkan gitu karena cuma menduplikasi aja program-program dari capres-capres sebelumnya begitu sehingga dirasa seperti kurang match gitu apa yang disampaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah ketika Iya, berkampanye. saya mencoba untuk memberikan argumen yang relatif berbeda mhm, bahwa kejenuhan pemilu itu yang kemudian menjadi biang kerok kenapa partisipasi itu rendah. Hmm. Saya justru sebaliknya, ini adalah bentuk kegagalan bagaimana para politisi dan para pejabat-pejabat publik di negara kita itu meyakinkan pemilih Oke. bahwa kalau mereka terpilih jadi pemimpin akan ada perubahan secara signifikan. Contoh, kita kan di negara kita ini kan sudah ganti presiden berulang kali. mhm, Sudah ganti gubernur rutin tiap lima tahun sekali. Bupati, wali kota, anggota dewan, dan seterusnya. Hmm. Tapi kan orang berpikir, kok rasa-rasanya siapapun yang jadi presiden, siapapun yang jadi kepala daerah,
yang jadi anggota dewan, kok cari kerjaan susahnya minta ampun, Bos. Kan itu pertanyaan mendasar yang mesti dijawab. Hmm. Ini sudah berulang kali ganti presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan. PHK masih terjadi di mana-mana. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, kok BBM naik tuh sama saja. Itulah yang kemudian membuat saya menduga di tengah partisipasi yang rendah, itu bukan karena kejenuhan, tapi justru masyarakat kita itu semakin nasional. Masyarakat kita itu semakin tahu bahwa sebenarnya pemilu di Indonesia ini hanya sebatas ritus 5 tahunan, tapi secara prinsip tidak pernah melahirkan apa yang mereka sebut sebagai perubahan. Lapangan pekerjaan semakin terbuka, kemiskinan bisa berkurang, pengangguran yang kemudian bisa dihilangkan dan seterusnya. Tapi nyatanya silih berganti pemilu dilakukan, persoalan-persoalan krusial ini tidak terjadi. Maka muncul dalam teori pemilih nasional apa yang disebut dengan the problem of collective action. Apa itu the problem of collective action? Nah, orang seperti saya misalnya, kalau menggunakan terminologi rasional, untuk apa datang ke TPS? Kalau ujung-ujungnya yang menang itu mengeluarkan kebijakan yang sama-sama dinikmati oleh mereka yang datang ke TPS. Jadi Mas Bro ini datang ke TPS, ya kan? Punya presiden, punya gubernur, bupati, wali kota. Ada kebijakan misalnya dia itu bikin kenaikan BBM. Jadi saya yang nggak datang ke TPS sekalipun juga menikmati dan kena getah dari kenaikan-kenaikan itu. Jadi saya nggak perlu datang ke TPS, ngapain capek-capek bedak-bedak dari pagi, harus macam-macam lah, nunggu sampai siang. At the end kita bisa menikmati siapapun yang menang. Semua kebijakan yang mereka buat itu juga berlaku pada kita. Efeknya apa? Orang-orang rasional, orang-orang kritis, orang yang semakin modernize bagaimana melihat politik secara prinsip, mereka cenderung tidak mau datang ke TPS. Jadi kawan-kawan KPU dan Bawaslu, orang ketika tidak datang ke TPS kemarin yang dianggap rendah, itu bukan karena kejenuhan. Itu karena pemimpin yang lahir tidak pernah memberikan solusi terhadap hidup yang dihadapi. Itu karena pada saat yang bersamaan pemilih-pemilih kita sudah tumbuh menjadi pemilih kritis yang rasional. Jangankan di kota-kota besar, Mas Bro. Di kampung-kampung kan sudah pakai smartphone semua sekarang. Mereka tahu perkembangan politik, mereka tahu bahwa kepala daerahnya nggak pernah bekerja. Itulah yang saya sebut. Maka muncul penyakit dalam pemilih kritis dan rasional yang disebut dengan the problem of collective action. Nggak perlu capek-capek ke TPS kok. Kebijakan Merdeka itu juga berlaku bagi siapapun, baik yang datang ke TPS atau tidak datang ke TPS. Itulah yang saya sebut. Tentang tingkat partisipasi bukan karena kejenuhan. Tapi mereka semakin nasional. Nggak ada guna juga datang ke TPS. Nah ini yang menurut saya berbahaya. Kenapa? Kalau apatisme publik itu tinggi, tak mau datang ke TPS, ini dikhawatirkan bahwa yang jadi pemimpin di negara kita itu legitimasi dan dukungan politiknya rendah. Karenanya KPU, Bawaslu, partai politik, pejabat-pejabat publik yang saat ini ingin bertarung nanti nih di 2029 atau di 2031, yakinkan pemilih bahwa mereka itu akan memilih pemimpin di mana akan lahir seorang pemimpin yang visioner, melahirkan lapangan pekerjaan, kemiskinan bisa dikurangi, pengangguran kemudian bisa diamputasi dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi, saya yakin 5 tahun yang akan datang, yang datang ke TPS itu 2000%. Oke, itu kan dari sisi pemilih gitu ya, Mas. Kalau dari sisi partai politik sendiri, sebetulnya ada nggak sih concern yang akhirnya muncul dari mereka gitu? Karena akhirnya jadi harus 2 kali kerja lah, atau mungkin tidak bisa menunggangi campaign yang misalnya dari pusat lah gitu. Karena kan kalau kemarin tuh sebetulnya sempat ada yang bilang kalau sebetulnya kenapa dipisah itu juga biar mereka bisa bikin program untuk yang lebih terfokus gitu. Nasional, pemilu nasional ya program yang diciptakan adalah untuk nasional gitu. Kemudian untuk yang dalam daerah gitu ya, program-programnya juga lebih relevan untuk daerah juga. Nah terkait ini Mas Adi Pray gimana? Iya, kalau kita mau jujur sebenarnya masih banyak compang-camping yang terkait dengan kepemiluan kita. Ini kan pemilu nasional dan daerah dipisah. Muncul persoalan-persoalan kemiskinan nggak selesai, partisipasi rendah, maka ada usul mungkin nanti akan gugat ke Mahkamah Konstitusi supaya pemilihan eksekutif dan legislatif juga dipisah. Kan itu yang saya sebut, hal-hal yang terkait dengan substansi perbaikan kualitas pemilu
Itu tidak bisa dijawab apakah pemilu nasional dan lokal itu dipisah. Baik. Apakah serentak ataupun tidak. Apakah eksekutif dan legislatif itu bersama pemilihannya atau tidak. Mhm. Yang saya ingin katakan adalah, kenapa begitu banyak politisi-politisi itu protes, terutama kawan-kawan di DPR. Karena bagi mereka, MK itu dianggap melampaui kewenangan mereka sebagai pembuat undang-undang. Oke. Kan mereka selalu ngomong, mereka lah yang bikin undang-undang tentang pilkada, tentang pemilu, tentang otonomi daerah, tentang undang-undang MD3. Tahu tidak, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, di mana pemilu itu dipisah, ambiar total itu semua. Hmm. Undang-undang yang terdampak itu harus menyesuaikan. Apa undang-undang yang terdampak? Undang-undang pilkada, dia harus menyesuaikan dengan undang-undang pemilu, juga harus menyesuaikan dengan undang-undang terkait dengan pemerintahan daerah, termasuk juga menyesuaikan dengan terkait undang-undang MD3, DPR, MPR, DPRD, dan DPD. Ini yang kemudian membuat kawan-kawan DPR itu melihat kok Mahkamah Konstitusi ini kewenangannya melampaui mereka. Wajar kalau statement-statementnya itu memang cangap sebal dan kemudian kelihatan jutek kan, menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi ya offside. Dan mereka sebenarnya tidak perlu membuat norma-norma baru. Karena kalau kita mau jujur, ini kan belum selesai. Putusan Mahkamah Konstitusi, di mana ambang batas parlemen bukan lagi 4% kan diturunkan. Belum ditindaklanjuti kok sama DPR dan pemerintah. Belum selesai itu muncul putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan misalnya ambang batas presiden dihilangkan yang disebut dengan zero threshold. Baik. Belum selesai itu ditindaklanjuti, tambah PR baru ini Pak. Pemilu nasional dan daerah dipisah, itu yang sepertinya membuat kawan-kawan DPR ini kok putusan Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangan-kewenangan mereka yang dalam banyak hal dianggap ngerecokin Baik. dan justru dalam banyak hal juga mengambil wilayah mereka. Tapi kalau saya selalu mengatakan, tapi kan kawan-kawan di DPR ini kan kalau nguntungin putusan MK-nya tepuk tangan, giliran ngurukin baru mereka protes. Ya buktinya undang-undang ataupun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 terkait dengan syarat minimal umur calon wakil presiden beberapa waktu yang lalu ketika nguntungin semua ngomong ini final and binding. Lagi giliran dari putusan Mahkamah Konstitusi pemilu nasional dan daerah itu diputuskan, kok mereka tidak serempak mengatakan final and binding. Itu yang saya sebut wajah kawan-kawan DPR ini kan paradoks. Kalau nguntungin mereka mengapresiasi dan mengatakan ini harus dijalankan sesuai dengan konstitusi. Baik. Tanpa ngerugiin, mereka paling depan lantang menolak bahwa MK ini offset, kemudian tidak sesuai dengan kewenangan. Baik. Nah inilah yang saya sebut politik hukum dan demokrasi kita. Masih ada pertanyaan lagi? Yang Masih. lebih penting? Masih, Mas. Mas, jadi artinya tidak tepat rasanya menyimpulkan terlalu cepat bahwa dengan dipisahnya pemilu ini bisa meningkatkan partisipasi pemilih gitu ya. Lebih ke karena tadi yang disebutkan Mas Adi adalah ini adalah bentuk kegagalan para penyelenggara dan peserta pemilu meyakinkan para pemilihnya gitu. Nah, Mas Adi, kalaupun pada akhirnya ini harus tetap tetap diselenggarakan secara bersamaan begitu. Kalau Mas Adi lebih condong ke faktor apa ini harus tetap dipertahankan, Mas? Apakah memang karena dari sisi biaya atau karena apa? Kalau saya sih sebenarnya lebih concern pada substantif. Hal-hal yang sifatnya dalaman. Apa yang menjadi putusan dari Mahkamah Konstitusi ini kan terkait dengan teknis saja. Pemilu nasional dan daerah itu kan teknis. Dalam banyak hal ini tidak ada korelasinya secara positif bagaimana meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia. Apa? Siapa yang bisa menjamin ketika pemilu nasional dan daerah itu dipisah, persoalan politik uang hilang? Nggak ada jaminan, Bos. Apakah ketika pemilu nasional dan lokal itu dipisah, kemudian misalnya penggunaan aparatus kekuasaan, penggunaan birokrasi, penyelenggara yang nakal menjadi bagian dari pemenangan kelompok tertentu itu hilang? Nggak bisa dijawab dengan itu. Termasuk misalnya, apakah kalau pemilu nasional dan lokal itu dipisah, penggunaan politik bansos jelang pemilu hilang? Nggak ada ceritanya. Baik. Itulah yang saya sebutkan, putusan Mahkamah Konstitusi yang kita dengarkan per hari ini adalah putusan yang sebenarnya dalam banyak hal tidak menyentuh secara substantif bagaimana penyakit terkait dengan kepemiluan kita dari dulu hingga ini menjadi kanker demokrasi dan belum ada solusinya. Bagi saya, putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding. Sekalipun para politisi, anggota dewan nolak, teriak-teriak, nggak ada cerita.
ini harus dilanjutkan. Dan bagi saya ini adalah satu momentum. Bagaimana kawan-kawan DPR dan pemerintah harus segera membentuk semacam undang-undang omnibus law terkait dengan pemilu. Tujuannya yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pemilu kita. Jangan ada lagi politik bansos. Jangan ada lagi misalnya menggunakan aparatus-aparatus kekuasaan untuk memenangkan pertarungan. Jangan lagi ada politik uang. Jangan lagi ada mahar. Sehingga semua orang itu tidak teriak-teriak, oh ongkos politik mahal. Penyakit kenapa politik kita itu nggak bagus dari pemilu ke pemilu. Ya kuncinya di penyelenggara. Kuncinya di bagaimana kualitas pemilu itu ditingkatkan. Salah satunya tentu adalah bagaimana komitmen-komitmen yang nantinya kawan-kawan bertarung. Termasuk regulasinya harus dibuat secara komprehensif. Kira-kira begitu Mas Bro. Satu lagi deh Mas Adi, soal komentar para penyelenggara pemilu yang bilang kalau pemilu dilaksanakan serentak tuh membebani dan bikin rumit gitu. Mas Adi ngeliat gimana tuh? Ya alasan-alasan aja, kalau nggak sanggup jadi penyelenggara mundur aja. Sesederhana itu It's ya. their Itu saja job gitu bagi ya. saya. Sederhana itu saja, ketika berkomitmen untuk menjadi penyelenggara, baik level pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Kalau nggak sanggup, nggak usah. Baik. Sanggup bukan hanya soal mental, sanggup bukan hanya soal jam terbang, kapasitas, dan kompetensi, tapi kesanggupan bagaimana fisik mereka all the time dipersiapkan untuk menjadi penyelenggara yang hebat dan mantap, Pak. Makanya ketimbang selalu curhat bahwa penyelenggara ini ribet, kemudian kerjanya banyak. Bagi saya nggak perlu nyalonin lagi jadi komisioner. Mending ikut pengajian dan majlis taklim saja. Berdoa masuk surga kan apa aja bos. Iya itu bisa juga sih. Kerja politik itu adalah kerja perjuangan. Kerja-kerja penyelenggara itu adalah pekerjaan pengabdian kepada bangsa dan negara. Jangankan nyawa, hidup matinya pun juga harus dipertaruhkan. Karena ketika menjadi pejabat negara, dia hidup dan matinya dipertaruhkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau nggak siap begitu, mending dari sekarang nggak perlu berpikir untuk menjadi penyelenggara. Udah itu aja menurut saya. Baik, siap. Jadi summary-nya lebih biarin aja ya ini berjalan seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Biarkan ini menjadi satu kontestasi politik yang emang sekali jalan gitu ya Mas ya. Iya, bagi saya dalam banyak hal putusan Mahkamah Konstitusi nggak ngefek apapun bagi perbaikan kualitas demokrasi. Oke. Ini yang disebutkan adalah hal-hal teknis saja. Oh pemilu nasional itu duluan, nanti pemilu daerah. Itu yang kemudian diributkan belakangan. Muncullah argumen-argumen hukum, argumen-argumen teknis, partisipasi dan terusnya. Kita ini sudah mengalami begitu banyak eksperimen politik. Pilpres dan Pileg pernah dipisah, dikritik nih, inefisiensi, buang-buang waktu, buang-buang anggaran. Pileg dan Pilpres kan dibarengin tuh sejak 2019. Kemudian kita juga menyaksikan bagaimana pilkada tidak pernah serentak. Dulu 2014, 2015, 16, 17 kan pilkada tiap tahun. Katanya bangsa ini terlampau pusing mikirin pemilu terus. Maka pemilu secara nasional dan daerah disatukan 2024. Dikritik lagi Pak. Katanya ini muncul kejenuhan. Isu nasional akan menutupi isu-isu lokal. Apapun judulnya bagi saya, kita sudah mengalami ini semua. Bagaimana pemilu di daerah dan nasional itu sudah pernah dilakukan di Indonesia. Apakah ada perbaikan kualitas pemilu? Tak ada rupanya. Baik. Seberapa besar Mas aturan ini bakalan direvisi kemudian hari? Bagi saya wajib hukumnya direvisi karena Sudah putusan putusan dari MK. Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding. Yap. Meski kita itu tidak pernah membaca satu klausul regulasi yang mengatakan bahwa kalau putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak dilanjuti oleh pembuat kebijakan, itu apakah disebut sebagai pembanggangan konstitusi ataukah disebut sebagai tindakan-tindakan inkonstitusional. Itu tidak ada klausulnya. Saya khawatir kalau memang kawan-kawan DPR itu ngambek, nggak mau ngelanjutin putusan dari Mahkamah Konstitusi, ya putusan ini akan menjadi angin lalu yang dinilai tak akan ada urgensinya apapun. Siap. Oke deh kalau gitu Mas Adi. Terima kasih sudah memberikan kita insight baru lagi dari Oh Mas bukan Adi. insight ini Pak, tapi provokasi. Ya, we can consider it as an insight. Terima kasih Oke, sekali lagi Mas sukses Adi selalu ya. Praetno. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu Mas. Terima kasih Mas Adi Prai. Selamat sore. Seru. Jadi ada dua cara pandang yang cukup berbeda yang kita dapat juga ya. Iya. Either way, tentunya dua-duanya adalah untuk
atas nama demokrasi. Sebenarnya Mas Adi tadi tidak dalam sisi untuk membela satu pandangan gitu ya, tapi Mas Adi lebih kepada memberikan pandangan lain bahwa ternyata kalaupun tidak dipisah pun tidak akan menjamin bahwa pemilu akan berlangsung dengan lebih baik gitu, sehingga yang jadi kritik adalah bagaimana penyelenggaraan pemilu itu bisa dilangsungkan lebih baik lagi, lebih bisa memberikan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat juga gitu ya, sebetulnya yang ternyata itu bukan salah masyarakatnya juga kalau misalnya nggak mau vote misalnya, tapi juga lebih ke gimana caranya membuat mereka mau vote gitu. Menurut aku sih kita ngopi dulu ya detik karena tadi obrolannya cukup tapi tadi menjejali pikiran gitu. Salah satu yang membuat aku jadi kayak lucu juga itu adalah dengan saya di sini berusaha untuk membuat jawaban yang berbeda aja. Iya. Terus kayak iya juga ya, maksudnya biar kita juga bisa menimbang punya perspektif lain juga, biar kayak iya juga diingatkan bahwa sebetulnya possibility seperti ini juga ada gitu. Walaupun ini bukan adu perspektif ya. Apa kan ini pengetahuan. Udah gone programnya soalnya. Anyway, Detikers, don't go anywhere. Kita break dulu. Karena ada waktu yang cukup lama sepertinya kita untuk menyiapkan sesi selanjutnya like a mountain rain. Ini gak bawain itu deh. Karena mereka punya album baru. Oh iya. Judulnya Manifestasi Hati. Wow, apakah ada hubungannya dengan berinvestasi? Enggak sih, enggak ya. Karena kita biasanya Sunset Talk dikasih sedikit investment talk informasi soal investasi. Enggak, habis ini kita akan ngobrol bareng sama Niji dengan formasi sakleknya ya. Kita akan Aduh. kirain gak jadi, udah deg-degan. Iya, karena soalnya biasanya Detik Sore gitu, ini mengingkari janji. Masuknya tiba-tiba yang bikin kita langsung jadi kayak beliau apa tuh? Hantu, suka datangnya tiba-tiba ya. Ya Detikers, kita break dulu. Habis ini kita akan ketemu lagi sampai ke jam 5:30 sore nanti. Tetap bersama kami di Detik Sore. Kita cuma hore-hore. Halo Detik Sore, kami dari Nije. Kita akan bawain 2 lagu dari album baru kami Manifestasi Hati, and this is Bolehlah Ku Berharap. Di sore hari ku jelajahi kehidupan Jakarta yang selalu menyala, mengikat cahaya dalam senja. Ku bertanya, sudahkah kita bertemu dengan dia, sang belahan jiwa? Mungkin kamu salah satunya. Dia yang jalan di sampingku. Hayalan di sore hari. Bolehlah ku berharap dia juga rasakan sama getaran di dada, tak bisa hindari ketika matanya melirik tak sengaja masuk ke dalam jantung hati. Aku tak kuasa, namun siapakah dia? Di sore hari ku jelajahi, bertemu dengan dia, sang belahan jiwa. Mungkin kamu salah satunya. Dia yang jalan di sampingku. Hayalan di sore hari. Bolehlah ku berharap dia juga rasakan sama getaran di dada, tak bisa hindari ketika matanya
melirik tak sengaja, masuk ke dalam jantung hati. Aku tak kuasa, namun siapakah dia? Oh oh oh, oh 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 oh, oh. Oh oh oh, oh 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 oh, oh. Bolehlah ku berharap dia juga rasakan sama getaran di dada. Tak bisa hindari ketika matanya melirik tak sengaja, masuk ke dalam jantung hati. Aku tak kuasa, namun siapakah dia? Oh, no, oh, oh. Yeay, oke. Lagu selanjutnya ini masih di album kami Manifestasi Hati. Judulnya Teman Sejati. Santai kan? Santai dulu. Cek. Oke. Jalan hidup tak selalu seperti pelangi berwarna-warni, datang dan pergi. Masa-masa sulit ajariku sabar, bijak menyikapi, tak pernah sunyi. Bila melangkah dengan teman sehati, sejiwa, ada senang, ada sedih bersama, terukir di dinding hati selamanya. Teman sejati tak pernah bertanya, mengulurkan tangan tanpa diminta. Apa yang bisa lebih berharga? Persahabatan begitu bermakna. Percaya bersama, semua bisa. Percaya bahwa semua bisa. Percaya bahwa semua bisa. Percaya bahwa semua bisa. Percaya, percaya, percaya. Ada senang, ada sedih bersama, terekam menjadi memori indah. Teman sejati tak pernah bertanya, hadir ketika kita tak berdaya. Apalagi yang lebih berharga? Persahabatan seperti permata bersinar selamanya, untuk selamanya. Untuk selamanya.
Teman sejati. Yeay, thank you. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Dan sesuai dengan janji kita juga untuk Detiker semua, kalau sore hari ini akan lebih warna-warni, Ya. ya kan? Dengan hadirnya satu band yang menurut gue sih cukup mengisi masa-masa jatuh cinta, Gue kira lo masa-masa bakal bilang diputusin. band yang cukup lawas. Ih parah banget. Enggak. Mereka hadir dengan rasa baru, Oh, dengan logo baru juga. betul, dan juga cabur-cabur baru ya. Ini yang sebenarnya kita mau bahas. Betul lagi. Main menunya Bener adalah lagi. nggak cuma soal musik tapi juga soal sporty ya. Kita hadirkan ini di NJ. Detik Rame banget. Terima kasih loh sudah memberikan warna di Detik sore hari ini. Aduh, warna-warni kita nih. Ya. Warna-warni. Walaupun baju Lu kurang, dong. cukup nggak Kamu warna-warni doang. ya. Banget kayaknya nih. Kamu ya. doang. Warna kunyit nih kayaknya. Tapi harus dikasih tahu, gue tadi ngasih tahu kayak di belakangnya ada set listnya. Ada gitu. dong. Nah. Gokil. Ada yang menu makanan juga. Soalnya kurang belum. Nah, soalnya kalau Ada lagi. ada setlistnya gini, punggungnya Sambil kayak, ada. Tampak belakang. Setlist di albumnya ini loh. Iya. album. Dibaliknya menu healthy food. Oh, ada menunya di situ. Bener-bener juga, wah bisa aja nih penculik Sherina. Iya bener lagi. Penculik sayu. Oh sorry penculik sayu. bener. Penculik sayu. Udah tobat. Udah Udah tobat ya. tobat. Guys, anyway, selamat untuk rasa barunya. Terima kasih juga udah akhirnya ngeluarin album baru ya. Terima Ya. kasih. Ini adalah hal yang sangat Tahun ditunggu ini ya. untuk semua Nijiholic pasti. Dengan judul Manifestasi Hati. Betul, pentingnya manifesting. Dan Ini perdana di Jakarta loh, teman sejati dibawain ya. really? Iya benar-benar. Iya, Cara ini ya. di Detik Sore. Gokil. Iya. Dan terima kasih juga Secara sudah live. memasukkan jadwal live di sini ke Instagram kalian juga ya. Iya. Ini Ada akustik juga tadi, di jadwal. akustik cuman pertama kali di sini. Really? Jadi kepikiran harus ada album unplug ya ini. Menurut benar, gua benar, harus benar. sih. Tapi ngomongin soal album Unplugged, dulu kan sebenarnya yang ngeluarin album Unplugged itu adalah MTV. Ada Unplugged session gitu loh. Hmm. Ya kan habis gitu dibikin lah kayak. Apa kita bikin aja ya? Unplug Nah. session Detik Sore ya? Bisa kan? Kumpulan Terus ya. juga masa-masa MTV adalah masa-masa gue melihat Niji juga di. True that. Masa-masa sulit, masa-masa bahagia. Nah kalau sulit sekarang masih sulit kak. Jangan dong. Jangan. Terlalu too much information Jangan, kalau jangan, ini. jangan. Jangan. Jadi curhat ya. Iya jadi adu nasib jangan dong. Yang baru di manifestasi hati apa yang dibawakan apa yang memberi akhirnya ini menjadi warna baru, menjadi sebuah fresh start juga di tahun 2025 juga. Apa yang mau disampaikan juga di manifestasi hati? Manifestasi hati itu sebenarnya kalau menurut gue ya, ini sekumpulan mimpi-mimpi, harapan, usaha kita, perjalanan gue bersama anak-anak selama 6 tahun nih, dari 2019 ke 2025. Terus kita juga ada emang rebrand juga, logonya Niji kita ganti baru, terus dengan color-color yang kita bawa di situ juga semuanya baru ya. Banyak hal-hal baru lah yang kita lakukan bersama, dan ini dikemas di album ini, Manifestasi Hati. Isinya tuh manifestasi kita semua. Betul. Dan kalau dengerin album Manifestasi Hati tuh kayak beneran warna-warni sih, karena produser dari tiap lagu juga beda-beda ya. Beda-beda. Cukup rame tuh di sana, ada Petra Siombing juga gitu. Apa yang ingin disampaikan sama Niji lewat Manifestasi Hati di formasi yang baru ini, kayak ke Nijiholic tuh pengen kasih tahu apa gitu? Apa hayo? Dia udah Siapa mau ngomong, dulu dia nih? mau ngomong. Dan mungkin secara musikal kali ya, secara Secara musikal musikal mungkin. apa yang ingin baru Sebenarnya sih ditunjukkan? Ya balik lagi kan si manifestasi hati ini kan benar-benar kita tuh ini kan di zaman belakangan ini kan banyak sekali berita negatif dan lain-lain. Nah kita tuh pengennya dengan album ini tuh masih apa ya, memberikan secercah harapan-harapan tuh sebenarnya masih banyak gitu kan ketika kita bermimpi, dan pengennya tuh ketika orang habis dengerin manifestasi hati tuh mereka start ngerubah hati mereka tuh
buat pikiran positif dulu. Jadi dari individu masing-masing ketika nanti bersatu semuanya tuh mudah-mudahan bisa menjadi suatu perubahan besar gitu ketika manifestasi hatinya dimulai dari individu tiap orang gitu. Dan di tengah gempuran lagu mellow sebenarnya cukup juga memberikan memberikan kick lah gitu, memberikan semangat Iya. juga sebetulnya. Lala juga Song gitu. ya. Yoi. Asik. Keren Lala banget loh Song. Lala Song loh. Lalanya. Kayak intro dari album Manifestasi Hati tuh gue gak nyangka Niji akan, wah Niji akan keluar dengan seperti ini. Boleh cerita gak soal Lala Song ini? Oh nanti lihat juga ya videonya ada, kita udah Iya. ditaruh di YouTube ya. Lala Song itu kick off kita untuk rebrand itu sendiri. Jadi sebelum rilis album tuh Lala Song duluan kan? Ya sebenarnya kalau cerita Lala Song tuh jadi awalnya tuh kita pakai itu buat kayak intro sebelum manggung gitu. Jadi tadinya kan biasanya kan kalau teknis ada balancing dan segala Iya, macam. iya. Jadi kayak waktu itu kita cari, terus akhirnya kita rapihin. Ini kayak cocok juga ya kalau misalnya kita masukin buat kayak sebuah album itu. intro album jadi kayak buat rebranding juga gitu. Dan ternyata pas kita pakai buat pertama kali rilis track dari Manifestasi Hati itu Lala Song dulu kan di 2024. Jadi kita pakai emang konsepnya rebranding semua dari kita ngeluarin logo, terus image kita gitu. Jadi kita kayak statement new chapter Niji kayak gini gitu. Ya, gitu. Kenapa memilih judulnya Lala di situ? Lala Song. Gitu. Lala tuh bisa macam-macam ya, ada lalanya tuh bisa lari-lari, bisa lapar-lapar. Lapar-lapar. Bisa tangga nada ya. Lain-lain ya. Jadi itu melambangkan ke apa ya? Freedom kita gitu sebagai apa supaya kembali muda dan youth gitu. Bergelora ya. Gelora lah gitu. Itu kayak teriakan apa ya kayak yeah gitu. Jadi kayak sebenarnya gitu. Jadi nggak mungkin kan nggak enak gitu. Iya, iya, Kita song tuh, gitu ya, kayak lah gitu. Seru. Termasuk juga salah satu Ada yang mau tadi- nambahin ya? Oh boleh. Ya Lala Song tuh, iya semua berkumpul di sini. Iya, Mau jelasin Lala ya. Jadi maksudnya ya untuk Lucu semuanya banget. kalau lagi menghadapi hari-harinya ada masalah apapun juga dilalain aja. Oh, Let it go. dilalain aja ya, bukan dilaluin tapi dilalain Lalain aja. ya. Tapi seru banget emang Lala Song. Termasuk tadi gue mau nanya lupa. Tadi lagu yang dibawain juga lagu yang cukup populer di negeri seberang gitu, di Teman Malaysia Sejati. juga Oh, Teman iya. Sejati. Jadi soundtrack juga. Udah pernah bikin juga ya album King of Soundtrack. Ya, is Iya this kan? gonna be apa kayak new face Niji akan kembali lagi menjadi another King soundtrack gitu. Soundtracks King of gitu. soundtrack. Gimana King? Gimana King? Gimana King? berasa Batagor gue. Itu King tuh. Gue gak sebentar. Dikit lagi. Soalnya Ya, jadi yang- sebenarnya gini sih, Oh, iya. maksudnya ya kita kan maksudnya musik sama film itu alhamdulillah Niji dari dulu sering berdekatan gitu ya, dan alhamdulillahnya ketika ganti The New Chapter of Niji ini tiba-tiba dapat filmnya dari negeri seberang gitu. Jadi benar-benar itu unexpected juga sih. Jadi kita juga bersyukur banget sih masih bisa diterima, dan mungkin karena awalnya kita sempat konser di sana kan. Iya, Ya. kita Konser tuh di sana. sempet konser di Iya, jadi Axiata Arena. Jadi Betul. Februari kan kita pertama kali solo konser Niji yang bener-bener pure dengan konsep 16.000 orang. Baru ya. 12.000 12.000 dengan orang. konsep yang Wow. bener-bener solo konser yang belum pernah kita lakuin selama 23 tahun Wow. gitu. Akhirnya kita dapat kesempatan untuk buat konsernya di Kuala Lumpur. Ada juga promotor yang mau bekerja sama kita. Akhirnya kejadian lah di sana, dan pas banget dengan rilisnya album Manifestasi Hati gitu. Jadi dominan lagu-lagu Manifestasi Hati dibawakanlah di sana, dan salah satunya ada Teman Sejati yang kita bawain juga di sana, dan ternyata berimpact menuju ke menjadi soundtracknya Agent Ali The Movie 2 ini juga gitu. Berarti Di duluan suasana. tercipta lagu Teman Sejatinya Iya. baru Iya, habis iya. itu di approach. Ya itu lagunya Ariel sih udah dari tahun 2000 berapa ya? 2019. 2019. Ini kayak pakai ya, soalnya kita ngomong apa langsung keluar videonya gitu. Coba kita ngomong bakso, keluar bakso. Bakso. Ini Ya, ini salah satu cuplikannya. Ya ini kemarin Iya. di KL. ini yang di KL nih, Di di KL. Asia tuh 12.000 orang. Kita juga nggak nyangka sih orang sebanyak itu bisa ngumpul gitu kan pada hari itu. Waktu dari mobil tuh kita ngeliat orang antrian tuh kayak orang nonton konser apa gitu kan. Nonton kita gitu. Jadi nggak kita expect itu terjadi.
Iya bener-bener Iya, ngantri unexpected sih. panjang gitu. 12.000 orang tadi tuh yang 12.000 orang bukan di Indonesia tapi di Malaysia juga Dan menyanyikan masalahnya lagu-lagu Niji loh. tiket ya, beli tiket loh. Beli tiket 12.000 jadi kayak kita Dan juga khusus untuk Niji karena kan memang ini Solo solo concert. concert Iya, gitu solo kan. Dan mereka tahu kita udah dengan formasi yang sekarang gitu kan. Mungkin ada orang yang enggak gitu kan, masih ragu gitu. Tapi ini tiketnya tuh waktu penjualan tuh kayak ya jadi pas ada hari terus gitu ya. pertama 2024 tuh bulan apa November ya? November kick off pertama hari pertama 6.000 atau 8.000? 8.000. Udah 80%. 8.000 9.000. Ya untuk hari pertama langsung sold gitu. Jadi Wow. kita kayak percaya nggak percaya gitu. Sebenarnya kayak ditawarin di tempat ini 12.000 tiketing aja kita tadinya udah kayak pro dan kontra beban banget. sempet juga kayak beda pendapat dan lain-lain. Akhirnya ditengahin lah dan ternyata pas kick off udah laku 8.000 9.000 ya. Jadi kayak udah semakin pede lah gitu, bismillah lah gitu. Itulah the power of manifestasi. Ya, itu dia. Makanya dimasuk juga di lirik tadi kan. Percaya. Bahwa semua bisa. Jadi itu Notnya itu Iya. emang harus tinggi ya. Waktu- Itu tuh waktu- doa terus kan kayak wah. waktu tiket itu dibuka kita langsung nyanyi itu. Percaya. Seharian. Ada deg-degannya juga sih. Tapi ada lagu nggak yang di dalam album Manifestasi Hati ini yang menurut kalian ini adalah contoh bahwa this is the new Niji banget gitu. Yang paling Niji, paling baru. Semuanya sih kalau menurut gue ya. Semuanya sih. Karena akan orang tuh dengerin akan beda-beda pasti. Lu kok lagunya Betul. dari Lala terus tiba-tiba bolehlah ku berharap, tiba-tiba Hujan ada gitu ya. hujan, tiba-tiba ada abadi, terus ada lampu hati. Jadi kayak apa ya? Roller coaster, warna-warni. Iya, warna-warni. warna-warni, beneran warna-warni. Karena Iya. mau nambahin mungkin? Maksudnya Ubay mengisi vokal itu jadinya ngebuka banyak possibility sound juga sama Oh, iya. eksplorasi aransemen gitu gaya musik Niji. udah. Iya, iya. Walaupun bandnya sudah dewasa kelakuannya tidak ya. Inilah rahasia awet muda dari Niji. Ya itu benar. benar. Sama ini sih yang berasa buat kita jadi kayak balik lagi ke playground yang menyenangkan lagi, taman bermain. Jadi kayak session studionya menyenangkan, terus kita bawa lagu satu-satu, jadi semua punya lagu satu-satu. Even Ubay akhirnya kita support bikin lagu juga gitu. Jadi semuanya punya lagu. Terus proses juga workshopnya juga menyenangkan, bukan cuman hari itu udah ya udah beres, udah aman gitu. Tapi balik lagi mau effort bongkar lagi, dengerin yang enak lagi. Jadi Tetap itu sih ada- yang menurutnya proses yang emang yang apa ya, Menyenangkan ya. yang menyenangkan lagi sih balik Iya, lagi iya. gitu, ngeband banget ya. Jadi sering ketemu lagi, Iya. ngobrol lagi. Iya, gitu sih, diskusi-diskusi lah. Gue kan ya kenal mereka baru 6 tahun lah ya. Anak tapi baru. jadi lebih apa ya, lebih oh ternyata si A gini, si B gini, si C gini. Gitu. Memang harus apa ya, saling adaptasi, pengertian lah. Dan lo percaya kan? Iya. Percaya. Semua bisa. Dan dia waktu bikin lirik juga kita challenge karena kan dia terlihat sering olahraga gitu. Jadi waktu nulis lirik tuh dia nulis lirik sambil plank. Oh, wow. Really? Nggak mungkin Kak. Lo dengerin aktor ngomong kan. Lo percaya. Meyakinkan ya. Tapi lo udah ngebayangin kan? Iya. Pulpen diganti barbel gitu kan ya. Tapi itu yang tadi yang mau gue tanyain juga, tetap ada challenge gak sih bagi Niji gitu ketika menciptakan sesuatu atau mungkin bikin sesuatu kayak everything seems like smoothly aja gitu loh, mau bikin konser laku, musik didengerin, selalu ada pendengar yang nungguin gitu. Tetap ada challenge kayak untuk Niji. Challenge-nya. Selain Pak nulis sambil Selain plank nulis itu ya. plank, Sambil nulis lagu sambil Sebenarnya plank. kemarin Gue nih mau denger banget apa mau banget? ini yang minta meeting belum buat konser nih dia. Pusing. Ya sebenarnya kendalanya cuman kalau kita banyak dengerin omongan orang. Ya kan, kalau misalnya kita dengerin omongan kan pasti kan, wah ini vokalisnya ganti, ini gitu lah pasti. Tapi kalau kita nggak usah dengerin orang, kita fokus sama tujuan kita. Saya rasa sih lancar-lancar aja. Artinya kita nggak usah peduliin apa kata orang, apa yang menurut kita bener, semua bagus, let's go. Gitu, aja. Dan itu udah Fokus. 2018. Aku tuh sebenarnya nge-MC-in waktu Audisi kan? Iya. masih 5 tuh kandidatnya. Lupa ya Kak.
Banyak, Bandung. lebih dari 5. Di Bandung tahu nggak sih Bandung, salah iya, satu waktu iya, itu. iya. Tadi Belum- ngobrol belum- juga bahwa ternyata Eiza adalah salah satu saksi hidup pertama Wala, kalinya wala. Niji memulai Betul. awal yang baru lagi ya. Dari 2.200 loh. 2.200 Oh, ya. orang ya. Itu orang semua. Satu-satu kan. Emang satu-satu? Nggak ada yang lo skip gitu? Nggak ada ya? Saya aja ikut audisi tuh. Dan pada Loh kok? Loh, kok? dan pada saat itu Ubay juga di usia yang cukup muda dan ya jauh juga Jauh-jauh. jaraknya sama kalian. Kita jarak gitu 15 kan. tahun lah. 15. 15 tahun. Ada yang nggak sependapat. 15. Kayak ada perbedaan dalam cara berpikir atau cara mendengarkan musik, ada nggak di Influence. Oh ini kendala di situ? referensi kita yang sebenarnya jauh banget beda. Really? Gue kan emang nggak jarang banget gitu dengerin band. Hmm. Terus ya walaupun dulu pernah lah ngeband bawain lagunya Niji gitu kan. Cuman memang Masih kecil. dulu waktu kecil gue punya band gitu kan. Namanya juga Spectrum loh ya. Jadi artinya tuh mirip sama Niji lah. Kayak perkumpulan sebuah warna. Tapi ya itu referensi beda. Terus sebenarnya cara nyanyi gue dulu kalau lo perhatiin ya pada ya. Itu beda. Perhatiin dong. Dari penjurian udah perhatiin. Beda banget. Bener-bener apa ya? Apa? Ngepop banget? Enggak Music, ya pop R&B enggak yang kayak sekarang lah. Sekarang udah lebih bisa ngeblend gitu. Gue pun juga ngerasain lumayan takes time lah untuk bisa apa ya feel-nya tuh Grip iya ya, prosesnya. Apalagi ditambah COVID kan jadi kayak aduh ketunda lagi nih 2 tahun. Jadi ya tapi lumayan lah 6 tahun ini bisa ya itu tadi hasilnya ada di layar kaca tadi ya. Oh, ini pas photoshoot ya untuk Ini cover photoshoot. album Album, benar. Manifestasi Hati. Seru. Ngomongin ngeblend dia berubah lagi. Video lagi ngeblend ini kan tuh. Apalagi nextnya berarti dari Next Niji yang dari mungkin Niji. Kita sih pernah tercetus pengen seru kalau kita ada tour gitu kan ya. Khusus manifestasi hati. Khusus manifestasi hati Betul. gitu. Terus nggak cuman di Indonesia kalau bisa ya. Bisa muter-muter Asia Tenggara mungkin. atau- Argentina, Brazil. Aduh nggak usah Wow, jauh-jauh dulu. jauh juga yang ya, dekat-dekat Kak. dulu Ya, aja. lu mau kan. tanding bola kayaknya. Negara-negara BRICS ya. Spanyol guys, ke Spanyol guys. Espanola. Ini Gue ke Manchester aja. Siapa? Ini panggilan terbuka untuk para sponsor ya. Iya. Betul. Atau mungkin sama band lain mau tanding padel? Ya sebenarnya itu sih kita kepikiran tuh emang sebenarnya kan kita dengan vokalis yang suka sporty ini alhamdulillah membawa positif juga ke yang lain jadi pengen sporty juga gitu. Jadi pengen bangun pagi segala macem dan kita merasakan apa ya nikmatnya bareng-bareng habis manggung sporty bareng, manggung Iya. sporty bareng. Nah itu kalau bisa jadi rutinitas dan mungkin menjadi sebuah event ke depannya siapa tahu gitu tuh sangat Yoi. menarik banget sih dan kita Setuju. ya siapa tahu ada yang mau ngajak gitu kan. Bener. Siapa tahu kita tur Asia Tenggara kita Tenggara. setiap tur tuh Tur ada pertandingan tur gitu. dan turnamen. Yeah. Nice. Gitu Tur bisa. dan turnamen. Betul. iya. Turnamen. Tur dan namen turnamen. mempromosikan Keren, album keren, Manifestasi Hati sekaligus Yoi. mempromosikan skill-skill kita juga. Keren. Di Bora Bandeja Bandera. Siapa ranking satunya di sini? Ora Padel. Basesa. keren. Bora deh. Jago banget. Kalau itu dia boleh Bandeja. sombong sih emang. Oh, karena apa Susah jam deh, susah terbangnya lebih celahnya, tinggi iya. atau Ya karena dari Waktunya lebih kemarin juga banyak. dia sibuk bukan ngatur jadwal panggung. Ini masih kosongan, lo mau ngapain? Enggak nih ada lagi masuk pedal gitu. Semuanya diajak main. Lebih banyak main pedal daripada main keyboard kayaknya. Iya betul kayaknya iya. bagian booking-booking ini lapangan ya kan? Itu War-war. ini ya. Oh. Oh, maklarnya. Ada ini apa Dilebihin manajer berapa- kita ya. Oh. Jadi nambah job desk ya. Sekarang manajernya juga selain jadwal manggung juga jadwal pedal juga Jual sebetulnya. pedal juga. Seru, seru, Tapi nggak apa-apa itu beriringan jalan. Justru jadi lebih mudah semuanya juga. Siapa yang jadi lebih mudah karena ada Ubay atau Ubaynya jadi keikut tua?
Kayaknya kita Kita ketemu di tengah-tengah. Halo, di Di tengah-tengah. Gak mau ada pertengkaran di Gue sini jadi ya. lebih dewasa, mereka jadi lebih muda. Gitu. Asik. Lebih dewasa gimana dong tadi mic-nya keroyokan begitu. Ini dia di 30 deh ketemunya ya. Ketemu di 30. Turun 10. Alright. Jadi ada single baru kah guys dari album ini lagi untuk selanjutnya? Setelah album ini maksudnya. Kalau untuk yang lagi sering kita, Belum kepikiran sih. iya sih. Gimana kita tanya Coba Manajer. teman-teman Tanya. Detik Sore nih. detik sore mungkin Yang bisa mana yang mau jadi memberikan next single? ide gitu. Dari ke 10 lagu ini. Nah. Buat kalian yang beruntung, kalian akan mendapatkan sayap. Udah. Sayap. Anyway, terima kasih guys. Terima Thank kasih you, guys. banyak. Terima Waktunya kasih. sekali loh. Niji Bener. hari ini datang ke Detik Sore. Nggak cuma ngasih warna aja, tapi juga ya mengingatkan bahwa sebetulnya manifesting bagi band sebesar Niji pun gitu ya, Betul. tetap bermanifestasi untuk akhirnya bisa Untuk hal-hal baik ya. Yang Iya, akhirnya hal-hal tercipta baru saat lagi ini juga dengan album gitu. barunya Manifestasi Hati. Sukses terus guys, semoga impian, rencang-rencananya tercapai semuanya. Kita tunggu gebrakan-gebrakan Dan selanjutnya. jangan lupa manifestasinya bisa. Nah itu dia yang paling terwujud. penting. Manifestasinya bisa terwujud semuanya ya. Amin, amin, Alright. amin. Alright then, I think that's all for today di Detik Sore juga ya. Dan jangan lupa untuk saksikan kita Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam setengah 6 sore ya. Sebelum kita pamit, aku mau mengajak Niji juga untuk tagline. Jadi kita punya setelah bilang Detik Sore bisa dijawab dengan Gak cuma hore-hore. gak cuma Hore-hore. Tapi dengan nada yang berbeda-beda ya. Kayak ada yang di la, ada yang di do. Gak cuma udah. boh. Beda-beda ya. Oke. Kita lihat seberwarna apa nanti Sedar ya. derdor apa ya habis ini. Waktunya aku Eiza pamit. Edward Rusmaragir pamit dan juga seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.